Ekspresi Du Fei terus berubah saat ia menatap sosok naga raksasa yang muncul dari gerbang perunggu raksasa di udara. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam-dalam dan bergumam, apakah ini, binatang penjaga yang ditinggalkan oleh Kaisar Langit Sembilan Ekstrim? Tidak. Pada saat yang sama, suara serius Xiao Bai juga terdengar di benak Du Fei, jika orang ini hanyalah binatang penjaga, apalagi naga es kuno, bahkan jika itu adalah naga leluhur Taichu yang asli, kita mungkin tidak takut. Jadi, apa ini? Du Fei merasakan firasat buruk di hatinya ketika mendengar ini, tetapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Tuan, kau tidak menebaknya? Xiao Bai mendesah, suaranya dipenuhi rasa tak berdaya, orang ini, adalah Piltra TS itu sendiri. Tertawa, meski firasatku sudah samar-samar, aku tetap tak dapat menahan napas ketika mendengar kata-kata itu. Piltra TS ini ternyata memiliki kecerdasannya sendiri. Ini bukan hanya tentang mendapatkan kecerdasan. Sekarang Piltra TS telah mendapatkan kecerdasan, ia telah belajar bertransformasi dan bahkan dapat berkultivasi seperti manusia. Jika tidak ada yang bisa menaklukkannya sepenuhnya sekarang, aku khawatir dinasti Daan akan hancur. Jika benda ini muncul di luar alam es milenium, mengingat kebencian yang telah disegelnya selama bertahun-tahun, tidak mengherankan jika ia menghancurkan seluruh dinasti Daan. Sepertinya orang-orang ini benar-benar membuat masalah besar. Menatap naga es yang meraung di udara, wajah Du Fei tampak sangat buruk rupa. Sesaat kemudian, sosoknya melesat dan ia mundur jauh dari lingkaran pertempuran. Situasi saat ini terlalu mengerikan. Bahkan dengan kemampuan Du Fei, ia tidak berani bertindak gegabah. Ini, sebenarnya Piltra TS. Di sisi lain, Lu Yu, yang berdiri di kehampaan dengan ekspresi muram, menatap naga es raksasa itu sejenak dan tiba-tiba berkata. Piltra TS ini benar-benar berubah bentuk di sisi lain, Long Aotian juga mendongak dan menatap naga es raksasa di udara, tetapi ekspresinya tidak seterkejut Lu Yu. Jelas dia sudah menduga kejadian ini akan terjadi. Itu Piltra TS. Kalau aku bisa mendapatkan pil ini, aku benar-benar bisa mencapai langit hanya dengan satu langkah. Tapi sekarang aku hanya melihat Piltra TS. Di mana harta karunnya? Para prajurit kuat yang awalnya berada di formasi besar kini tersebar di mana-mana, lalu tatapan mereka yang sedikit waspada tertuju pada naga es. Wajah mereka menunjukkan sedikit keheranan dan keserakahan di saat yang bersamaan. Pada saat ini, mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada bayangan naga raksasa yang muncul di udara. Seluruh tubuhnya berwarna biru es dan transparan, bahkan sisik-sisiknya yang halus tampak seperti diukir dari kristal. Di bawah sinar matahari, sisik-sisik ini memancarkan semburan cahaya aneh. Sayap naga raksasa itu berkibar lembut di belakangnya, dan aura ganas terpancar dari tubuhnya yang besar. Bayangan naga raksasa ini terbungkus zat biru seperti api. Saat ia muncul, udara di sekitarnya tampak membeku. Itu, es dan api. Setelah menatap naga es kuno sejenak, Du Fei berkata dengan suara berat dengan sedikit getaran di sekujur tubuhnya. Legenda mengatakan bahwa ada es dan api. Meskipun bentuknya menyerupai api, es sangatlah dingin. Api membakar segalanya, tetapi efek es dan api adalah membekukan segalanya. Bahkan api pun tak terkecuali. Semuanya, naga es kuno ini adalah hasil transformasi Piltra TS. Ia sangat kuat, namun, karena ia masih berada di alam es milenium, kekuatannya pasti dibatasi. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan sekarang adalah mengalahkannya di alam es milenium ini, lalu menyempurnakannya. Dan jika kita gagal, saat ia keluar dari alam es milenium, aku khawatir dinasti Daan kita akan berubah menjadi api penyucian di bumi. Dan saat itu tiba, aku khawatir bahkan seorang petapa bela diri sejati pun mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Setelah wajah Lu Yu berubah sesaat, ia berbicara cepat dengan ekspresi serius. Mendengar ini, ekspresi banyak orang sedikit berubah. Bagaimanapun, dari sudut pandang manapun, naga es kuno ini jelas merupakan Raja Ibel. Kekuatan yang terkandung di dalamnya berada di luar jangkauan makhluk-makhluk kecil yang hadir. Namun, seperti yang dikatakan Lu Yu, jika mereka tidak mengalahkan dan menyempurnakannya di sini, begitu ia muncul dari alam es milenium dan menjadi lebih kuat, akan lebih merepotkan lagi. Warga Sekte Junwu, dengarkan dan bentuklah formasi. Tanpa menunggu orang lain bereaksi, Lu Yu melihat naga es kuno itu tampaknya hendak melakukan gerakan lain, jadi dia segera menghentakkan kakinya dan berteriak dengan suara rendah. Tertawa, mengikuti auman Lu Yu, para ahli dari Sekte Junwu tiba-tiba menyerbu keluar satu persatu, dan energi sejati di tubuh mereka tiba-tiba mengalir keluar. Energi sejati ini berkumpul dalam sekejap, dan dalam sekejap,
sebuah formasi yang terdiri dari cahaya keemasan terbentuk. Dalam formasi ini, aura yang sangat kuat terus menyebar keluar. Mengaum. Pada saat ini, naga es kuno itu sepertinya menyadari sesuatu. Ia segera menghentikan gerakan peregangannya di udara dan sedikit memiringkan kepalanya yang besar untuk mengamati gerakan Lu Yu dan yang lainnya. Kemudian, sebelum siapapun sempat bereaksi, mulut raksasanya tiba-tiba terbuka, dan pilar api biru es menyembur keluar darinya. Dimanapun api itu bersendewa, semuanya berubah menjadi es. Formasi pengumpulan roh Junwu. Melihat serangan dahsyat naga es kuno, wajah para ahli sekte Junwu berubah drastis, dan mereka segera mengganti segel di tangan mereka. Pemimpin Lu Yu menepukkan tangannya ke depan saat wajahnya berubah drastis. Tiba-tiba, formasi raksasa itu langsung membentuk perisai emas setengah lingkaran yang menghalangi mereka. Ding ding ding. Pilar api biru es menyembur keluar, menghantam perisai emas dan membuatnya bergetar terus-menerus, seolah-olah akan hancur dalam sekejap. Namun, meskipun begitu, perisai emas itu tidak membeku, melainkan retakan terus muncul di permukaannya. Formasi pengumpulan roh Junwu. Kunci. Melihat pemandangan ini, wajah Lu Yu berubah lagi, dan kemudian bekas luka di tangannya berubah dengan cepat. Saat ia bergerak, energi sejati dalam tubuhnya langsung tergulung dan menyatu dengan perisai emas di depannya, langsung mengisi celah-celah samar itu. Pada saat yang sama, ratusan rantai energi sejati tiba-tiba muncul dari kehampaan, dan kemudian membentuk jaring raksasa, yang langsung menyapu ke arah naga es kuno di udara. Gemerincing. Bersamaan dengan gerakan Lu Yu, ratusan rantai ki tiba-tiba melesat keluar, lalu menyilang di tubuh besar naga es kuno itu dalam posisi yang sangat aneh. Hampir bersamaan, cahaya keemasan memancar dari rantai ki tersebut, yang tampak sangat aneh. Cahaya keemasan inilah yang mencegah api biru es menyebar ke tubuh naga es kuno itu. Kemudian, rantai itu bergetar hebat dan langsung melilit tubuh naga es kuno itu. Mengaum. Melihat segel yang akhirnya berhasil ditembusnya diblokir lagi oleh orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini, naga es kuno juga mengeluarkan raungan marah, dan kemudian api biru es terus mengalir keluar dari tubuhnya dan melilit rantai emas. Begitu api biru es melilit rantai emas, mereka segera membekukan cahaya keemasan dengan postur yang sangat kuat. Retakan. Di bawah serangan balik gila dari naga es kuno, beberapa rantai logam benar-benar robek dan langsung berubah menjadi titik-titik cahaya keemasan. Engah. Begitu rantai emas ini putus, banyak prajurit sekte Junwu memucat dan menyemburkan darah. Mereka juga langsung mundur, tampak sangat malu. Bisakah kau lihat saja kalau kau tidak bertindak sekarang, semuanya akan terlambat. Wajah tampan Lu Yu menunjukkan sedikit amarah sambil menggertakkan giginya. Lalu ia tiba-tiba berbalik dan berteriak dengan suara berat. Mendengar teriakannya, ekspresi orang-orang kuat yang hadir sedikit berubah. Setelah ragu sejenak, seseorang melonjakkan energi sejatinya dan segera mengubahnya menjadi seni bela diri dahsyat yang melesat ke udara. Bang 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 bang. Setelah orang pertama bergerak, orang-orang kuat lainnya di udara ragu sejenak, lalu langsung menyerang. Kemudian, seni bela diri yang padat di udara menyerbu ke arah tubuh naga es kuno bagaikan air pasang. Tiba-tiba, gemuruh menggelegar memenuhi udara, dan seni bela diri terus-menerus meledak melawan naga es kuno. Meskipun para prajurit kuat di hadapan naga es kuno bagaikan semut, menghadapi serangan sekuat itu, bahkan makhluk seaneh langit dan bumi pun mungkin tak mampu menahannya. Menghadapi serangan seni bela diri yang padat, ia menggunakan api biru esnya untuk menetralkannya, tetapi itu juga sangat menguras tenaganya. Terlebih lagi, saat serangan-serangan ini berjadewa, Lu Yu terus-menerus mendesak rantai ki yang tersisa untuk terus melilit tubuhnya. Di bawah pengepungan ini, api biru es di tubuh naga es kuno terus melemah. Mengaum. Menyadari es dan api di tubuhnya telah melemah, mata naga es kuno itu langsung berkilat merah tua. Ia kemudian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan lain yang menembus langit dan bumi. Di saat yang sama, api di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih ganas, seketika membekukan rantai yang dibentuk oleh energi sejati di sekitarnya. Serangan balik yang tiba-tiba ini juga menyebabkan rantai emas yang terikat di tubuhnya putus seketika, berubah menjadi cahaya keemasan di seluruh langit. Engah. Pada saat ini, ekspresi para prajurit sekte Junwu, termasuk Lu Yu, tiba-tiba berubah, lalu mereka memuntahkan seteguk darah. Kemudian, sosok mereka terguncang kembali di udara, dan setelah mereka berdiri tegak kembali, ekspresi wajah mereka menjadi sangat buruk. Kita tidak bisa terus seperti ini. Para tetua, tolong singkirkan benda itu. Senyum yang sangat aneh muncul di wajah Lu Yu yang agak galak. Kemudian, ia menyentuh sudut mulutnya dan berbisik. Mendengar ini, para prajurit sekte Junwu lainnya saling memandang dengan bingung,
ekspresi mereka jelas menunjukkan sedikit keengganan. Namun, ketika mereka melihat naga es kuno di depan mereka, yang tampaknya semakin kuat di bawah pengepungan begitu banyak prajurit, mereka menjadi tenang satu persatu, menggertakkan gigi sedikit, dan kemudian para prajurit Sekte Junwu bertepuk tangan hampir bersamaan, dan tiba-tiba melihat rantai aneh yang memancarkan cahaya keemasan perlahan muncul dari dada mereka. Ini, jimat kelahiran Jun Wuzong. Du Fei, yang telah menonton dari belakang, melihat pemandangan ini dan ekspresinya sedikit berubah, lalu dia berbisik. Tuan, apakah Anda tahu hal ini? Xiao Bai melompat ke bahu Du Fei dan berkata sambil tersenyum. Yah, konon setelah orang-orang Sekte Junwu berkultivasi ke alam Sekte Bela Diri setengah langkah, mereka akan menggunakan metode mental Sekte Junwu untuk memurnikan jimat yang menghubungkan pikiran dan jiwa mereka. Tingkat jimat ini terus meningkat seiring kultivasi mereka. Terlebih lagi, karena jimat ini dimurnikan sendiri, jimat ini semakin praktis. Namun, secara umum, orang-orang Sekte Junwu tidak akan menggunakan benda ini kecuali saat yang paling genting. Sepertinya kali ini, mereka telah dipaksa ke dalam situasi yang sulit oleh naga es kuno yang ditransformasikan oleh pil teratai es. Du Fei berkata dengan ringan, dan, karena mereka bahkan telah mengorbankan jimat mereka sendiri, tampaknya pertempuran ini hampir berakhir. Formasi pengumpulan roh Junwu, jimat takdir sejati. Saat rantai-rantai yang memancarkan cahaya keemasan aneh muncul, kilatan keganasan melintas di mata Lu Yu. Ia lalu bertepuk tangan dan berteriak keras. Suas-huas-hua. Saat Lu Yu berteriak, rantai emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memancarkan semburan cahaya keemasan merah darah, lalu menembus kehampaan dengan suara siulan yang tak berujung. Detik berikutnya, mereka muncul di hadapan naga es kuno yang ditransformasi oleh pil teratai es, lalu menembus sisik-sisik yang sebening kristal. Saat tertusuk rantai-rantai ini, tubuh naga es kuno itu tampak terus berkedut kesakitan. Ia terus meraung dan berusaha melepaskan rantai emas itu dari tubuhnya, tetapi tetap saja ia tak berdaya. Raungan, raungan, raungan. Meskipun begitu, naga es kuno itu terus meraung keras. Es yang keluar dari mulutnya langsung membekukan orang-orang kuat yang berdiri di depannya menjadi bubuk. Tetapi meski begitu, siapapun hampir tidak dapat melihat bahwa seiring berjalannya waktu, es yang dikeluarkannya tampaknya menjadi sedikit lebih lemah. Sepertinya orang ini benar-benar akan mati. Meskipun dia cerdas, dia hanya bisa berubah menjadi naga. Apa gunanya dia? Xiao Bai, yang berdiri di bahu Du Fei, menatap pemandangan itu dan tiba-tiba tersenyum tipis. Kau benar, ia bertubuh naga, tapi tidak memiliki kekuatan naga. Intinya, ia hanya sia-sia. Jika ia terus menghabiskan energinya sendiri seperti ini, meskipun wujud aslinya adalah benda asing di dunia ini, aku khawatir ia akan dikalahkan dan disegel. Du Fei juga mengangguk dan berbicara dengan nada aneh. Guru, bagaimana menurutmu? Bukankah kita juga harus bertindak setelah orang-orang dari Sekte Junwu menyegel pil teratai es sepenuhnya? Jika kita bertindak nanti, kita akan seperti merebut makanan dari mulut harimau. Xiao Bai tersenyum dengan mata menyipit dan berbisik. Jangan terburu-buru. Sekalipun kita harus bertindak, ini bukan giliran kita sekarang. Du Fei mengangkat bahu, wajahnya acuh tak acuh, tetapi matanya masih terpaku pada bayangan naga raksasa itu. Entah kenapa, dia selalu merasa pemandangan ini agak aneh dan mudah. Secara logika, yang terkuat di sini hanyalah seorang master bela diri tingkat 6 tingkat rendah. Dengan kekuatan pil teratai es, mustahil baginya untuk dikalahkan secepat itu. Mencicit, mencicit, mencicit. Saat Du Fei dan Xiao Bai berbicara, situasi di lapangan berubah lagi. Dengan para prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, dan jimat bela diri bawaan prajurit kuat Sekte Junwu menembusnya, api biru es yang mengelilingi naga es kuno akhirnya berhenti tiba-tiba. Pada saat itu, rantai emas, seperti ular piton aneh, langsung meletus dari tubuhnya ke segala arah, menjebak naga es kuno itu. Melihat naga es kuno itu benar-benar terperangkap, para prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya di udara tak kuasa menahan napas lega. Perlu diketahui, di antara mereka yang baru saja menyerang, setidaknya ada 3 atau lebih pendekar bela diri tingkat 6 tingkat rendah, dan jumlah pendekar bela diri setengah langkah pun tak terhitung. Dengan jumlah prajurit kuat sebanyak itu, bahkan membantai seluruh dinasti pun tak akan terlalu sulit. Namun sekarang, mengepung naga es kuno yang ditransformasi oleh pil teratai es saja telah mengakibatkan hilangnya hampir sepertiga pasukan. Pemandangan ini sungguh mengerikan. Apakah akhirnya berhasil? Lu Yu memandangi naga es kuno yang terjerat jimat kelahiran mereka, dan senyum tipis akhirnya muncul di wajahnya. Untungnya, ia berhasil mengalahkan naga es kuno di sini. Kalau tidak,
Begitu naga itu keluar, bahkan jika Sekte Junwu mengerahkan seluruh kekuatannya, ia mungkin tidak akan mampu menghadapinya. Kalian hentikan dengan sekuat tenaga, aku akan minum pilnya. Siapapun yang berani bertindak saat ini, dia akan dibasmi tanpa ampun. Setelah menarik napas dalam-dalam, Lu Yu berbicara dengan suara berat. Mendengar ini, para ahli Sekte Junwu lainnya mengangguk pelan, lalu mereka segera bubar. Dari situasi saat ini, jelas terlihat bahwa orang-orang Sekte Junwu sedang merencanakan untuk menyempurnakan Piltra TS sendiri. Melihat pemandangan ini, para ahli kuat lainnya di udara menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Bahkan orang-orang dari 5 keluarga Yun Sui tampak sedikit bersemangat untuk bergerak. Lagi pula, kekuatan Piltra TS memang luar biasa. Namun, meski begitu, tak seorang pun berani mengambil inisiatif. Lagi pula, daya tangkal Jun Wuzong tidaklah kecil. Du Fei menyaksikan pemandangan ini dan menggelengkan kepalanya pelan, tanpa bergerak sedikit pun. Ia tak percaya mendapatkan Piltra TS akan semudah itu. Ia juga tak percaya sosok seperti Long Aotian akan menyaksikan Piltra TS jatuh ke tangan Jun Wuzong. Di bawah tatapan mata aneh yang tak terhitung jumlahnya di udara, Lu Yu melangkah ringan di udara, dan dengan jentikan tubuhnya, ia muncul di hadapan naga es kuno di saat berikutnya. Melihat naga di depannya, yang sisiknya beberapa kali lebih besar dari tubuhnya, wajah Lu Yu tidak menunjukkan warna yang aneh. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, Piltra TS, aku juga tahu kau telah mengembangkan kecerdasan spiritual, jadi kau harus mengerti bahwa apapun yang terjadi, kau akan disempurnakan hari ini. Dan jatuh ke tangan Jun Wuzong jauh lebih baik daripada jatuh ke tangan orang lain. Begitu selesai berbicara, ia melihat naga es kuno yang ditransformasi oleh Piltra TS tidak melakukan gerakan khusus apapun. Lu Yu tersenyum tipis, lalu melambaikan tangan kanannya yang telah berubah menjadi emas murni. Sesaat kemudian, telapak tangannya dengan keras menghantam alis naga es kuno itu. Tubuh asli Piltra TS pasti ada di sana. Saat telapak tangannya mendarat, bahkan dengan temperamen Lu Yu, rasa gembira membuncah di hatinya. Sebagai anggota Sekte Junwu, ia tentu saja lebih memahami daripada siapapun bahwa manfaat Tian Di Yuan dan ini lebih dari sekadar cara sederhana untuk naik ke surga. Karena itu, saat ini, bahkan telapak tangannya sedikit gemetar. Memanggil. Namun, sebelum telapak tangan Lu Yu jatuh sepenuhnya, bayangan naga raksasa di depannya tiba-tiba menghilang, dan kemudian seekor naga mini berwarna biru es langsung melompat keluar dari kepala naga itu. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan banyak ahli dari Sekte Junwu pun tak mampu bereaksi dalam sekejap. Piltra TS mau kabur. Lu Yu yang pertama bereaksi. Wajahnya langsung berubah dan ia menamparkan ke depan dengan satu telapak tangan. Namun, melihat aksinya, naga mini yang berubah dari Piltra TS itu tampak mencibir lalu berubah wujud di udara. Tubuh mini itu menabrak Lu Yu. Engah, tabrakan yang tampaknya biasa ini tampaknya berisi beberapa serangan, yang secara langsung menyebabkan tubuh Lu Yu bergetar di udara, dan segera seteguk darah menyembur keluar. Tangkap orang ini. Tanpa menunggu perintah Lu Yu, para anggota Sekte Junwu yang kuat langsung menyerbu keluar, tampak sangat panik. Bahkan mereka tahu bahwa Piltra TS ini tidak boleh jatuh ke tangan kekuatan lain. Kekacauan benar-benar telah dimulai. Menatap pemandangan ini, pikiran Du Fei sedikit terguncang, dan seberkas energi sejati perlahan menyebar dari tubuhnya. Saat ini, seharusnya bukan hanya dia, tetapi semua orang mengerti bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk bertindak. Desir. Saat Du Fei mulai bergumam dalam hatinya, dia melihat sesosok tubuh tiba-tiba lewat di dekatnya dan menerkam langsung ke arah naga mini yang berubah dari Piltra TS. Monster tua bermata satu Du Fei sedikit mengernyit saat melihat sosoknya. Namun, ia tidak langsung menyerang. Karena, di awal kekacauan ini, siapapun yang mengambil Piltra TS akan berada dalam masalah jika mereka tidak memiliki kekuatan absolut. Lagi pula, reputasi besar Sekte Junwu bukan hanya untuk pamer. Hahaha, sepertinya Piltra TS ini milikku. Kecepatan monster tua bermata satu itu juga luar biasa cepat, dan aura di tubuhnya melonjak drastis dalam sekejap. Kekuatan alam master seni bela diri setengah langkah membuat banyak orang meliriknya. Saat sosoknya melesat keluar, tangannya sudah dipenuhi energi sejati yang kaya, dan ia langsung meraih Piltra TS. Monster tua bermata satu, kau benar-benar tidak takut mati dengan merampok barang-barang Sekte Junwu kami. Akan tetapi, sebelum monster tua bermata satu itu mendarat, sesosok prajurit Sekte Junwu dengan wajah agak pucat telah muncul di depannya, dan energi sejati yang sangat dahsyat langsung menyebar, menyebabkan monster tua bermata satu itu berhenti di udara. Melihat pria kuat dari Sekte Junwu berdiri di depannya,
wajah monster tua bermata satu itu menjadi sangat buruk rupa. Ia tak menyangka pria kuat dari Sekte Junwu ini masih bisa mempertahankan kekuatan seperti itu setelah menyerangnya satu demi satu. Karena kau telah mengambil barang-barang Jun Wuzongku, aku yakin kau mengerti harganya. Begitu kata-kata itu terucap, prajurit Jun Wuzong menghentakkan kakinya dengan keras dan langsung menyerbu ke depan, melancarkan serangan yang sangat dahsyat. Orang-orang ini ingin membasmi ayam untuk menakuti monyet. Melihat pemandangan ini, wajah monster tua bermata satu itu berubah drastis, dan ia langsung memahami pikiran pria di depannya. Ia tidak berani lengah saat itu. Pada saat itu, energi sejati dalam tubuhnya langsung keluar, dan ia langsung bertarung melawan pria kuat dari Sekte Junwu. Dan pada saat orang kuat dari Sekte Junwu dan monster tua bermata satu itu bertarung, energi sejati orang kuat lainnya dari Sekte Junwu juga langsung menyembur keluar, dan kemudian rantai emas langsung melesat keluar, terbang ke arah Piltra TS yang melarikan diri di udara. Melihat pemandangan ini, wajah Bing Lian dan pun menunjukkan keganasan layaknya manusia. Kemudian, ia mengangkat kepala kecilnya dan pilar-pilar es tiba-tiba meletus. Menggigit, merasakan kekuatan dingin yang kuat yang terkandung dalam es, prajurit Sekte Junwu yang menyerbu lebih dulu melambaikan tangannya. Tiba-tiba, rantai emas di tangannya terangkat secara horizontal dan bertabrakan dengan keras dengan es. Ding 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 ding. Kedua sosok itu langsung bertabrakan, percikan api berterbangan di mana-mana. Namun, serangan yang tampak dahsyat itu sama sekali tidak efektif menghadapi es yang disemburkan Piltra TS. Semuanya serang bersama. Melihat pemandangan ini, Lu Yu, yang telah memulihkan kekuatannya di belakang, memasang ekspresi membasmi di wajahnya. Ia menghentakkan kakinya dengan keras, dan sebuah rantai emas langsung muncul di tangannya. Kemudian, niat membasmi muncul di matanya yang sedikit ganas. Jimat bela diri kelahiranku. Lai Ken Jue. Ledakan. Dalam sekejap, seberkas cahaya keemasan yang sangat dahsyat tiba-tiba melesat dari tangannya, bagaikan aurora, dan dengan ganas menyapu ke arah naga mini di udara. Kemanapun sinar cahaya ini mencapai, bahkan kehampaan pun tampak sedikit ilusi. Jelas, jurus ini mengandung kekuatan yang hampir tak terbatas. Merasakan serangan ini, ekspresi serius muncul di wajah naga mini yang telah berubah dari Piltra TS. Kemudian, kepala kecilnya langsung terangkat, dan pilar es raksasa, yang membawa semburan aura penghancur, tiba-tiba menyerbu ke depan. Bum bum bum. Dua serangan yang sangat kuat itu bertabrakan satu sama lain dalam sekejap, dan tiba-tiba gelombang udara berisi aura penghancur melonjak ke atas. Engah. Sebelum naga mini yang ditransformasi dari Piltra TS sempat bertransformasi, tubuh Lu Yu kembali bergetar, dan seteguk darah menyembur keluar. Baru setelah konfrontasi nyata dengan kekuatannya sendiri inilah ia akhirnya memahami kekuatan sejati Piltra TS. Meskipun telah ditekan oleh alam es milenium dan dilemahkan secara ekstrim oleh gabungan kekuatan ratusan prajurit yang kuat, kekuatannya yang luar biasa masih tak tertahankan. Saat ini, wajah Lu Yu sangat jelek. Hampir pada saat yang sama, Long Aotian, yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memancarkan aura samar. Apakah orang ini akhirnya akan mengambil tindakan? Long Aotian. Pada saat aura yang sangat menakjubkan itu muncul, banyak mata orang langsung tertuju pada sosok ramping itu, dan kemudian warna aneh mengalir di kedalaman mata semua orang. Setelah Piltra TS muncul, kelima keluarga Yun Sui, termasuk keluarga Yun Sui Long, semuanya telah mengambil tindakan, tetapi mereka semua bersikap rendah hati seperti ahli biasa. Namun, semua orang tahu bahwa orang-orang dari kelima keluarga Yun Sui pasti tidak akan membiarkan Piltra TS jatuh ke tangan Jun Wuzong. Merasakan aura Long Aotian, ekspresi Lu Yu sedikit berubah. Ia lalu melirik Long Aotian dengan tatapan agak tidak senang sebelum berkata dengan tenang, "Kakak senior Long, apa maksudmu?" Long Aotian tersenyum tipis, melihat sekeliling, lalu melambaikan tangan kanannya dengan ringan. Tiba-tiba, ia melihat sebagian besar ahli dari 5 keluarga Yun Sui melintas dan langsung menghalangi ahli lainnya di luar. Kemudian, tatapan Long Aotian tertuju sejenak pada naga mini yang terus bergerak di udara. Ia lalu tersenyum lembut dan berkata dengan tenang, "Adik junior, sesuai perjanjian, jika Jun Wuzong tidak mampu menaklukkan Piltra TS meskipun dengan seluruh kekuatannya, maka kelima keluarga Yun Sui harus bergabung untuk menyerang." Tentu saja, sesuai perjanjian, setelah kelima keluarga Yun Sui bergabung, Piltra TS tidak lagi menjadi milik Jun Wuzong. Setiap orang di kelima keluarga Yun Sui akan memiliki kesempatan untuk mencoba memurnikan Piltra TS. Inilah mengapa pemimpin sekte membujuk para kepala kelima keluarga Yun Sui. Aku yakin kau tidak melupakannya,
adik junior. Mendengar ini, bukan hanya ekspresi Lu Yu yang sedikit berubah, bahkan para ahli lain yang hadir pun langsung berubah. Mereka tak percaya ada kesepakatan seperti itu antara Sekte Junwu dan 5 keluarga Yun Sui. Artinya, bahkan saat ini, Sekte Junwu dan 5 keluarga Yun Sui masih berada di pihak yang sama. Mata mana di antara kalian yang melihat bahwa aku tidak bisa menghadapi Piltra TS? Ekspresi Lu Yu berubah sesaat sebelum dia berbicara dengan ringan. Adik muda tahu betul apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Adik muda juga harus menyadari bencana yang akan menimpa dinasti Daan kita jika kita tidak berhasil mendapatkan Piltra TS. Jun Wuzong selalu menjadi pelindung dinasti Daan. Mungkinkah dia membiarkan monster seperti itu muncul lagi pula? Setelah mendapatkan Piltra TS, semua orang akan memiliki kesempatan untuk mencoba menyempurnakannya, dan kau, adik muda Lu, tentu saja memiliki kesempatan besar juga. Adik muda, kau harus berhati-hati. Jangan biarkan keserakahan merusak masa depanmu yang cerah. Hehehe, Saudara Long benar. Tuan Lu, kami, 5 keluarga Yun Sui, memiliki perjanjian dengan Sekte Junwu Anda. Anda tidak ingin melanggar perjanjian itu saat ini, kan? Di sisi lain, tubuh kekar Liu Ba berhenti sejenak, lalu mendarat tak jauh dari Long Aotian, sambil tersenyum tipis. Saat suara Liu Ba jatuh, sosok Yun Yuking, Sui Yao, dan Du Xuan melintas sekilas, dan mereka langsung mendarat tak jauh di belakang Long Aotian. Pada saat ini, para ahli dari 5 keluarga Yun Sui juga berpencar dan mendarat di pinggiran para ahli dari Sekte Junwu. Setelah melihat pemandangan ini, tatapan Lu Yu menjadi semakin aneh. Hehehehe, Tuan Lu, meskipun perkataan Aotian agak kasar, itu masuk akal. Anda lebih memahami situasi saat ini daripada kami semua. Jika bukan karena Sekte Junwu tidak mampu menyelesaikannya sendiri, mengapa ketua sekte mengundang 5 keluarga Yun Sui seperti kami untuk bertindak? Tidakkah Anda berpikir begitu? Long Bai juga melangkah maju. Luka-lukanya tampak sedikit pulih. Saat ini, ia melangkah di kehampaan, dan ia tampak seperti seorang abadi. Meskipun aku tidak suka mendengar apa yang dikatakan lelaki tua dari keluarga Long, setidaknya dia tidak salah. Tuan Lu, apakah Anda sudah memutuskan? Di sisi lain, Du Hao menginjak tanah dan mendarat di hadapan orang banyak. Hampir bersamaan, aura samar terpancar dari tubuhnya, yang membuat raut wajah para ahli dari Sekte Junwu sedikit berubah. Menghadapi begitu banyak prajurit kuat, ekspresi Lu Yu yang awalnya agak marah tampak berangsur-angsur kembali tenang. Setelah menatap ke depan sejenak, ia tiba-tiba melambaikan tangannya dengan ringan, memberi isyarat kepada para prajurit Sekte Junwu di belakangnya untuk bubar. Ia kemudian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, semuanya, aku ceroboh. Sepertinya aku juga terganggu oleh makhluk itu. Seperti yang kalian katakan, jika tidak ada cara untuk menaklukkan makhluk ini, maka tidak ada gunanya bicara omong kosong. Kalau begitu, semuanya, ikuti aku dan bertindak. Oke, kalau begitu, mari kita bekerja sama untuk mengalahkan orang ini dulu. Setelah Long Aotian dan yang lainnya saling berpandangan, mereka perlahan mengangguk. Kalau begitu, tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Setelah berkata demikian, Lu Yu melambaikan tangannya dan segera membawa beberapa prajurit Sekte Junwu ke udara, menatap naga kecil yang masih berjadewa dari kejauhan. Bersamaan dengan itu, para prajurit dari 5 keluarga Yun Sui juga melesat keluar dalam sekejap, dan pandangan mereka tertuju pada naga mini yang perlahan mengepakkan sayapnya di udara. Sekte Junwu dan 5 keluarga Yun Sui telah sepenuhnya bersatu. Bukankah ini berarti kita sama sekali tidak punya peluang? Ratusan prajurit di pinggiran semuanya memiliki tatapan yang agak aneh. Mereka telah menyaksikan dengan jelas kekuatan Piltra TS, tetapi dominasi Sekte Junwu dan 5 keluarga Yun Sui memaksa mereka untuk menekan hasrat yang membara di dalam diri mereka. Namun, semua orang mengerti bahwa hasrat ini tidak dapat dipadamkan apapun yang terjadi. Jika bukan karena reputasi Sekte Junwu dan 5 keluarga Yun Sui yang tangguh, seluruh tempat kejadian akan meledak menjadi kekacauan. Mereka benar-benar bekerja sama. Ekspresi Du Fei sedikit berubah saat menyaksikan adegan ini. Awalnya ia berharap Sekte Junwu dan 5 keluarga Yun Sui akan benar-benar hancur, tetapi sekarang tampaknya kemungkinan itu sangat kecil. Jika bukan karena ia tidak yakin bisa menangani Piltra TS sendirian, Du Fei mungkin tergoda untuk bertindak sekarang juga. Meski begitu, Du Fei tahu bahwa jika Sekte Junwu dan 5 keluarga Yun Sui bisa mengalahkan Piltra TS bersama-sama, maka momen itu pasti akan menjadi waktu terbaik untuk menyerang. Dia tidak boleh melewatkan momen itu apapun yang terjadi. Begitu memikirkan hal ini, tatapan Du Fei berangsur-angsur menajam, dan napasnya langsung melambat drastis. Tubuhnya yang semula rileks langsung menegang,
bagai anak panah yang siap dilepaskan kapan saja. Ayo serang bersama dan basmi rekan ini. Sedikit niat membasmi terpancar di wajah Lu Yu yang agak pucat. Detik berikutnya, energi sejati yang sangat kuat tiba-tiba meledak dari tubuhnya, dan rantai emas di depannya terus berkilauan. Bagus. Long Aotian dan para ahli lainnya dari 5 keluarga Yunsui dan Sekte Junwu juga berteriak hampir bersamaan, dan segera satu persatu mengaktifkan energi sejati yang kaya di tubuh mereka. Gelombang aura yang sangat dahsyat meledak seketika, secara langsung menyebabkan fluktuasi vitalitas langit dan bumi. Suasana langsung menjadi luar biasa menegangkan. Dengan kekuatan gabungan ini, didorong oleh tekad untuk menang, tak seorang pun prajurit berniat untuk mundur. Aura yang terpancar dari mereka sungguh mengerikan. Energi dahsyat itu, bahkan lebih dahsyat daripada serangan serentak ratusan prajurit tadi, menyelimuti puncak gunung yang tertutup salju bagaikan awan, mengirimkan gelombang energi bergerak yang terus-menerus memancar darinya. Pada saat itu, naga mini yang bertransformasi dari Piltra TS itu seolah merasakan krisis yang sesungguhnya, dan tubuhnya langsung meringkuk, melayang di udara seperti pil. Di permukaan tubuhnya, sudah terdapat lapisan api biru es setebal tinta, yang perlahan terbentuk dan akhirnya membentuk kapsul melingkar, membungkusnya sepenuhnya, seolah-olah ini adalah upaya terakhir Piltra TS. 4 pedang menghancurkan reinkarnasi. Di udara, tatapan Lu Yu sama sekali tidak goyah karena perubahan pemandangan. Ia hanya mengayunkan tangannya dengan keras, dan tiba-tiba cahaya keemasan yang menyilaukan merobek kehampaan, bagaikan seekor naga, mengaum dan menyerbu Piltra TS. Bum bum bum. Hampir pada saat yang sama, orang-orang kuat seperti Long Aotian juga langsung mengaktifkan seni bela diri terkuat mereka, dan tiba-tiba serangkaian serangan yang sangat kuat diluncurkan secara langsung dan ganas ke arah depan. Ledakan. Serangan-serangan dahsyat ini hampir bersamaan dan ganas menghantam Piltra TS yang melayang di udara. Gelombang energi yang mengerikan dan terlihat langsung menyebar. Puncak gunung yang tertutup salju langsung hancur berkeping-keping. Hampir semua prajurit kuat yang melayang di udara terguncang hingga muntah darah dan terpental mundur dengan liar. Pada saat ini, kehampaan di sekitarnya juga beriak, seolah akan hancur dalam sekejap. Klik. Pada saat tertentu, retakan akhirnya muncul pada bola api biru es di permukaan Piltra TS. Kemudian, di tengah tatapan penuh harap yang tak terhitung jumlahnya, bola api itu meledak menjadi langit yang penuh titik-titik terang. Hampir pada saat yang sama, sebuah pil es berwarna biru jernih tiba-tiba muncul di udara dan mulai berputar sedikit di bawah tatapan semua orang. Selesai. Mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya tertuju ke udara, lalu wajah mereka berubah aneh. Meskipun mereka sudah lama menduga Piltra TS akan memiliki peluang pasti untuk dikalahkan, ketika adegan ini benar-benar muncul, banyak orang merasa tak percaya. Saat itu, seluruh alam es milenium seakan terjerumus dalam keheningan tanpa batas. Hanya suara napas pelan yang terdengar, diikuti suara menelan ludah. Piltra TS, ditaklukkan begitu saja. Setelah beberapa lama, seseorang adalah orang pertama yang bereaksi. Tapi bagaimana dengan harta karun sekte kuno itu di mana harta karunnya? Dengan kekalahan Piltra TS, ketakutan di hati mereka langsung mereda, dan beberapa orang serakah langsung bereaksi. Mungkinkah tidak ada harta karun sekte kuno sama sekali hanya Piltra TS ini? Orang-orang dari Sekte Junwu dan 5 keluarga Yunsui benar-benar berbohong kepada kita. Ambil itu. Hampir dalam sekejap, seluruh pemandangan menjadi bergejolak. Tanpa penindasan naga es kuno yang ditransformasikan oleh Piltra TS, para pria kuat yang hampir tidak mampu menahan keserakahan di hati mereka tiba-tiba bermata merah, lalu sosok mereka berubah menjadi aliran cahaya dan langsung melesat ke udara. Orang menyebalkan. Siapapun yang berani maju selangkah pun akan dibasmi tanpa ampun. Jun Wuzong dan 5 keluarga Yunsui langsung bereaksi saat itu, dan seseorang langsung berteriak keras. Namun, kalimat yang seharusnya sangat mengancam itu sia-sia saat ini. Seni bela diri yang luar biasa itu langsung membasmi prajurit Sekte Junwu pertama yang muncul. Kemudian, sosok-sosok itu terus menyerbu. Pada saat ini, orang-orang dari Sekte Junwu dan 5 keluarga Yunsui semuanya bereaksi. Di depan orang-orang ini, intimidasi mereka tidak akan berpengaruh lagi. Karena itu, tanpa ragu sedikit pun, semua orang berbalik dan langsung menerjang ke udara. Namun, di tengah sosok yang bersiul di udara, Du Fei tidak bergerak sama sekali. Karena pada saat Piltra TS dikalahkan, sebuah perasaan samar muncul di hatinya, seolah-olah Piltra TS itu tampaknya memiliki hubungan misterius dengannya. Apakah karena warisan Kaisar Langit 9 Ekstrim, atau karena merek Sekte Taikang? Sepertinya selama, dengan sedikit ragu,
Du Fei tiba-tiba membentuk segel tangan yang agak aneh dengan tangannya, lalu meraihnya di udara. Tiba-tiba, Piltra TS yang awalnya melayang di udara menghilang dalam sekejap, dan sesaat kemudian, tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Berdengung, saat Piltra TS menghilang, seluruh dunia tampak terkejut. Rasanya tak seorang pun mampu bereaksi terhadap apa yang terjadi dalam sepersekian detik itu. Berlari, hampir tanpa sadar, di saat hening antara langit dan bumi, Du Fei mengepalkan telapak tangannya dan segera memasukkan Piltra TS ke dalam cincin roh hitam. Sesaat kemudian, sosoknya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat mundur ke belakang. Begitu Du Fei mundur, banyak orang akhirnya bereaksi. Mereka langsung menatap sosok yang melarikan diri itu dengan ngeri, dan tak lama kemudian seseorang mengenali pemilik sosok itu. Du Fei, sosok hantu tiba-tiba melesat keluar dari puncak gunung yang diselimuti salju, dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, yang langsung melesat menuju pintu masuk dunia es berusia 1000 tahun. Pada saat sosok itu melintas, banyak orang masih tercengang, tetapi begitu melihat sosoknya, banyak orang yang langsung bereaksi. Semua yang hadir adalah pendekar kuat di tingkat setengah langkah sekte bela diri, dan tentu saja tidak ada yang bodoh di antara mereka. Meskipun mereka tidak dapat memastikan cara luar biasa apa yang digunakan Du Fei untuk merebut Piltra TS, satu hal yang pasti, Piltra TS ada di tangan Du Fei. Ya ampun, Du Fei itu, ternyata Du Fei itu, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin selain hal-hal lain, bagaimana dia bisa melakukan hal itu tepat di depan ratusan orang berkuasa yang hadir di sini? Gila, gila, rebut. Bagaimana mungkin benda ini jatuh ke tangan bocah itu? Bukankah dia sudah cukup diuntungkan? Kita tidak boleh membiarkannya memanfaatkan kita kali ini. Alam es milenium yang tadinya relatif tenang tiba-tiba dipenuhi berbagai raungan tak berarti. Seluruh langit seakan meledak, dan mata banyak orang langsung memerah. Seketika, tatapan semua orang tertuju pada Du Fei, dan begitu mereka melihat sosoknya, mereka langsung mengejarnya tanpa ragu. Du Fei itu, benar-benar merebut Piltra TS di udara, wajah Lu Yu tampak terkejut. Ia tidak mengerti bagaimana Du Fei bisa mengambil benda itu tepat di bawah hidungnya. Belum lagi, dengan begitu banyak orang kuat dari Sekte Junwu dan 5 keluarga Yun Sui yang hadir, bagaimana mungkin ia berhasil? Apa gunanya memikirkan ini sekarang? 5 ketua klan Yun Sui, dengarkan. Hentikan orang itu dengan cara apapun. Du Hao, kalau orang itu lolos, aku akan lihat bagaimana klan Yun Sui Du-mu akan menjelaskannya. Momen konyol ini tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, Long Aotianlah yang pertama bereaksi. Raut wajahnya langsung berubah agak garang. Ia menghentakkan kakinya ke udara dan meraung melengking. Mendengar ini, para petinggi Sekte Junwu dan 5 keluarga Yun Sui langsung bereaksi. Selain ekspresi keluarga Yun Sui Du yang sedikit berubah, yang lain langsung menghentakkan kaki dan bergegas keluar. Lagi pula, saat ini, tidak ada yang peduli apakah Long Aotian memiliki wewenang untuk memimpin 5 keluarga Yun Sui. Orang ini, aneh. Setelah beberapa saat, Lu Yu, yang tadinya syok, akhirnya kembali tenang. Ia menggertakkan gigi dan berbicara dengan suara rendah. Jangan khawatir, apapun yang terjadi, dia tidak akan bisa kabur kali ini. Kau tadinya tidak mau ikut denganku membasmi anak ini, tapi sekarang, apa kau menyesal? Long Aotian tersenyum sinis dan berbicara dengan suara berat. Cukup omong kosongnya, ayo pergi. Wajah Lu Yu sedikit berkedut karena marah. Setelah membayar harga yang begitu mahal, benda itu malah jatuh ke tangan seorang anak kecil yang entah dari mana datangnya. Sebaik apapun hatinya, ia dipenuhi dengan niat membasmi di sepanjang jalan. Ledakan. Begitu kata-kata itu terucap, kedua sosok Lu Yu dan Long Aotian langsung melangkah di udara, lalu menerkam ke depan bagaikan hantu. Menarik sekali. Dia bisa merampas barang-barang itu dan melarikan diri di depan banyak orang. Dia pantas menjadi anggota keluarga Yun Sui Du. Melihat sosok Lu Yu dan Long Aotian, Du Hao, yang sedari tadi melayang tak bergerak di udara, tiba-tiba tersenyum tipis. Hantu tua, kau tidak akan mengejarnya? Long Bai, yang berdiri di sampingnya, meliriknya dan sedikit mengernyit. Tidak, kalau aku mengejarnya dan orang ini kabur, kau pasti akan menyalahkanku. Lagi pula, aku tidak tega menyerang generasi muda keluargaku sendiri dengan statusku. Du Hao mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan ringan. Pisahkan keluarga. Long Bai di samping mencibir dan mengingatkan dengan suara rendah. Kau juga tahu itu keluarga cabang. Kalau dia bukan anggota keluarga cabang, aku pasti sudah bertindak untuk melindunginya sekarang. Apa giliranmu bicara omong kosong di sini? Du Hao mencibir dan berkata ringan. Hantu tua, apa maksudmu?
Wajah Long Bai sedikit berubah dan berkata, "Bukan apa-apa, aku cuma mau bilang, sebaiknya kita tidak ikut campur dalam apapun yang terjadi selanjutnya. Siapapun yang mendapatkan filter ATS akan punya kemampuan mereka sendiri, kan?" Melihat senyum aneh di wajah Du Hao, secerca permusuhan terpancar di mata Long Bai, tetapi ia tak banyak bicara. Seperti yang dikatakan Du Hao, yang lain juga takut ia akan membantu Du Fei. Lagi pula, nama belakang Du Fei adalah Du, dan sepertinya tanggung jawabnya adalah mengawasi orang tua ini. Di bawah kejaran sosok-sosok manusia di langit, Du Fei, yang terbang di udara, mengerahkan kecepatannya secara ekstrim. Namun, meskipun begitu, orang-orang kuat di belakangnya, bagaikan sarang lebah, terus mengejarnya. Dari sudut pandang manapun, pemandangan ini sungguh mengerikan. Hehehe, Tuan, sepertinya kita mendapat masalah besar kali ini. Xiao Bai melompat ke bahu Du Fei, menoleh ke belakang dengan penuh minat beberapa kali, lalu tersenyum. Berhenti bicara omong kosong dan beritahu aku di mana cara tercepat untuk keluar dari tempat mengerikan ini. Kalau aku tetap di sini, aku akan terjebak dalam toples. Sekeras apapun aku mencoba, aku tidak akan bisa kabur. Wajah Du Fei agak muram, dan sekilas pandang ke belakangnya saja sudah membuat kulit kepalanya gatal. Meskipun dia tidak takut dengan orang-orang kuat di belakangnya yang bertarung sendirian, tetapi dengan begitu banyak orang yang menyerbu ke arahnya seperti orang gila, bahkan seorang ahli bela diri pun harus mundur. Yah, sepertinya Tuan sudah bertindak terlalu jauh. Lihat, kalau tidak salah, ada jalan pintas menuju pintu keluar tercepat. Xiao Bai menunjuk Gua Xuanbing di tengah gunung bersalju di belakangnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, Du Fei terdiam tanpa sadar, tetapi kemudian ia mundur dengan keras. Apa gunanya punya satu jalan keluar? Apalagi 100 mundur terburu-buru seperti ini sama saja dengan mencari mati. Carikan aku tempat lain, geram Du Fei dengan frustrasi. Tuan, bukannya aku tidak ingin mencarinya. Hanya saja setelah kehilangan filter ATS, ruang dunia es berusia 1000 tahun ini sepertinya mulai runtuh. Lorongnya sulit ditemukan, tapi Tuan tidak perlu terlalu khawatir. Selama Tuan bisa keluar dari celah ruang di tempat runtuhnya, Tuan seharusnya baik-baik saja dengan filter ATS di tangan Tuan. Xiao Bai mengangkat bahu dan menjelaskan dengan suara rendah. Mendengar ini, ekspresi Du Fei berubah lagi, dan ia langsung melirik ke arah cakrawala. Hanya dengan sekali pandang, Du Fei melihat langit yang tadinya seperti dunia luar, kini retak-retak tanpa disadari. Di dalam retakan itu, kilatan petir samar muncul, seolah mengumumkan bahwa ruang ini akan segera runtuh. Namun, meskipun Du Fei ingin keluar dari tempat itu, sepertinya ia tidak akan bisa melakukannya dalam waktu singkat. Terlebih lagi, Du Fei juga sangat jelas tentang bahaya masuk dan keluar melalui celah ruang. Berhenti bicara omong kosong dan cari jalan keluar terdekat sesegera mungkin, kalau tidak kita akan mati bersama kali ini. Du Fei menggertakkan gigi dan berkata dengan suara berat. Ya, mendengar nada marah Du Fei, Xiao Bai akhirnya tidak berani bercanda lagi. Ia memejamkan mata sejenak, lalu cepat-cepat menunjuk ke kiri, ada lorong terdekat di sana. Kiri, mendengar ini, mata Du Fei berkilat, dan ia langsung menyerbu. Namun, karena jeda sesaat, ia buru-buru mengubah arah. Ia segera melihat para pendekar kuat yang awalnya mengejarnya langsung bubar. Dalam sekejap, 4 pendekar kuat di alam sukses kecil sekte bela diri setengah langkah menyerbu lebih dulu. Mata keempat orang ini memerah, dan saat mereka melihat Du Fei, mereka langsung menyerangnya dengan jurus bela diri yang sangat dahsyat. Gulungan, melihat pemandangan ini, mata Du Fei menjadi dingin, dan ia mengayunkan tangan kanannya dengan keras. 2 segel batu es raksasa muncul di tangannya. Kemudian, sambil bergerak, ia melesatkan mereka ke depan tanpa ampun, dan langsung meledakkan keempat pria kuat itu hingga muntah darah dan mundur. Orang itu telah ditawan. Serang, serang. Basmi orang itu. Filter ATS akan menjadi milik kita. Melihat Du Fei diseret, mata yang tak terhitung jumlahnya menjadi semakin berapi-api, dan kemudian mereka bergegas maju satu demi satu, berniat untuk membasmi Du Fei sesegera mungkin. Mereka yang mengejar lebih dulu bukanlah tokoh-tokoh kuat dari faksi-faksi besar manapun, melainkan mereka yang telah berada di pinggiran sejak awal. Oleh karena itu, kekuatan mereka rata-rata, dan mereka hanya memanfaatkan pengejaran yang lebih cepat. Du Fei sama sekali tidak mempedulikan tokoh-tokoh ini, dan sambil menghindar, ia mengangkat tangannya dan melepaskan segel batu es, membuat sejumlah besar tokoh kuat itu memuntahkan darah dan mundur satu demi satu. Tiba, saat orang terakhir di depannya terhempas kembali, wajah Du Fei berseri-seri karena kegembiraan,
karena ia telah melihat rerundewa alun-alun tak jauh darinya. Di atas alun-alun, pusaran energi berputar perlahan. Meskipun ia tidak tahu kemana arahnya, pusaran energi itu akhirnya memungkinkannya untuk melarikan diri sementara dari situasi ini. Du Fei, mungkin tidak semudah itu untuk pergi. Tepat ketika Du Fei hendak menerjang maju, hembusan angin yang sangat kencang tiba-tiba datang dari belakangnya, dan bersamaan dengan itu, terdengar raungan dingin Meng Bai. Meng Bai, keluar dari sini. Merasakan serangan ini, Du Fei mencibir, tiba-tiba membalikkan tubuhnya, dan menepuk tangan kanannya. Tiba-tiba, dua naga es muncul dari kehampaan dan kemudian menerjang ke belakang dengan ganas. Selama aku bisa menahanmu, kau mati. Kita lihat siapa yang akan bicara terakhir. Melihat Du Fei benar-benar berbalik dan melawannya, Meng Bai mencibir, lalu secercah kegembiraan muncul di hatinya. Dia sudah terlalu lama ingin membasmi Du Fei. Terlalu lama. Akan tetapi, sebelum kegembiraan sedikit pun muncul di wajahnya, ekspresinya tiba-tiba membeku, karena ia mendapati bahwa di balik jurus bela diri itu, sebenarnya ada sebuah bayangan keemasan, yang justru menempel langsung pada jurus bela diri itu dan meninjunya dengan dahsyat. Ledakan, pertahanan ki di tubuhnya langsung hancur, dan tubuh Meng Bai langsung terpental ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Seketika, budak lindan dengan aroma obat samar di sekujur tubuhnya muncul lagi di udara. Melihat orang kuat seperti Meng Bai dikalahkan hanya dengan satu pukulan, banyak orang kuat yang mengejarnya sedikit membeku. Saat ini, mereka tampak sedikit tenang. Pria di depan mereka tidak kalah kuat dari bintang-bintang jahat super jenius itu. Dia adalah monster yang bahkan bisa dihadapi oleh orang-orang kuat dari sekte seni bela diri. Lingdanu lagi. Orang ini punya banyak sekali trik. Tatapan banyak orang langsung beralih dari Lingdanu dan jatuh pada Du Fei, dengan rasa iri, cemburu, dan kebencian yang tak tersamarkan terpancar di mata mereka. Berjalan. Namun, melihat begitu banyak orang kuat tiba-tiba berhenti di udara, Du Fei menggertakkan giginya. Awalnya, jika dia hanya perlu menyerang lagi, dia bisa menyelesaikan masalah Meng Bai. Namun, dia tahu bahwa jika dia menunda sedikit lebih lama, dia mungkin akan dikepung sepenuhnya oleh orang-orang kuat ini. Pada saat itu, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Sikat. Detik berikutnya, ketika tak seorang pun bisa bereaksi, Du Fei melambaikan tangan kanannya, dan kakinya mendarat di tubuh Lingdanu. Kemudian, ia menepuk tangan kanannya, dan aliran pil darah ibel yang tak berujung langsung mengalir ke tubuh Lingdanu. Kemudian, tubuh Lingdanu berubah menjadi aliran cahaya dan terus melesat maju. Saat Du Fei menunggangi budak pil roh untuk melarikan diri, gerakannya telah mencapai kecepatan ekstrim. Kecepatan seperti itu membuat wajah orang-orang kuat di belakangnya yang masih sedikit tertegun berubah drastis. Namun, sebelum Du Fei bisa mencapai alun-alun yang hancur, tiba-tiba, aura pembasmi yang sangat kuat muncul dari belakangnya. Bum bum bum. Saat ekspresi Du Fei sedikit berubah, gelombang gerakan tiba-tiba datang dari kehampaan di depannya, dan kemudian sosok ramping seperti dewa perang melesat ke langit. Orang yang datang tak lain adalah Lu Yu, salah satu dari 4 murid inti utama Sekte Junwu. Lu Yu. Ekspresi Du Fei sedikit berubah saat ia menatap sosok di hadapannya. Satu-satunya orang yang harus diwaspadai Du Fei, selain beberapa Master Wu Zong dan Long Aotian, adalah Lu Yu. Meskipun Lu Yu tampak menderita banyak luka saat mengalahkan Bing Lian dan, Du Fei tidak pernah meremehkannya. 4 murid inti Jun Wu Zong bukan hanya untuk pamer. Du Fei, aku juga tidak suka bicara omong kosong. Kurasa kau tidak ingin melawanku, Jun Wu Zong, jadi serahkan barang-barang itu. Begitu Lu Yu muncul, aura pembasmi yang dingin di wajahnya melonjak liar. Kemudian tatapannya tertuju pada Du Fei, dan ia berbicara dengan ringan. Ada apa ekspresi Du Fei sedikit berubah, tetapi dia tersenyum lembut. Apa kau berpura-pura bodoh? Lu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, Du Fei, aku selalu menganggapmu orang pintar, tapi aku tidak menyangka kau sebodoh itu. Awalnya kupikir kau akan menyerah dengan patuh, tapi aku tidak menyangka kau masih punya harapan di hatimu. Kalau begitu, kenapa tidak biarkan aku menghancurkan semua harapanmu? Setelah itu, Lu Yu mengangkat tangan kanannya dengan lembut, lalu mengayunkan telapak tangannya ke arah punggung. Ledakan, lingkaran energi yang menakjubkan langsung menyebar di udara, tetapi target serangannya bukanlah Du Fei, melainkan alun-alun yang hancur di belakangnya. Dalam sekejap, alun-alun yang hancur itu langsung hancur berkeping-keping, dan saluran energi yang menggantung di atas alun-alun itu pun hancur seketika. Melihat pemandangan ini, wajah Du Fei berubah drastis. Ia akhirnya menemukan jalan keluar ini,
tetapi ia tidak menyangka Lu Yu akan menghancurkannya hanya dengan satu gerakan. Sekarang, apakah kamu sudah menyerah? Lu Yu menatap wajah Du Fei, dan setelah beberapa saat dia mencibir. Keluar dari sini. Kalau bukan karena persahabatan kita, aku pasti sudah membasmimu sekarang juga. Wajah Du Fei menjadi sangat dingin, lalu ia menghentakkan kakinya keras-keras di bahu Ling Danu, dan aura di tubuhnya tiba-tiba mendidih. Serahkan pil teratai es, dan aku jamin atas nama Jun Wuzong kau bisa pergi dengan selamat. Kalau tidak, aku akan membuatmu menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Ekspresi Lu Yu tidak berubah sama sekali, ia hanya berbicara dengan ringan. Pada saat ini, sejumlah besar orang kuat dari belakang telah menyerbu dari segala arah, langsung mengepung Du Fei. Situasi seperti ini sungguh mengerikan. Jika mereka tidak takut dengan kekuatan Du Fei dan Lu Yu, mungkin orang-orang itu sudah akan menerkamnya seperti orang gila. Apakah pil teratai es itu milikmu? Mendengar ini, Du Fei mencibir. Dia tahu betapa pentingnya pil teratai es lebih dari siapapun. Dia tidak akan menyerahkannya, tetapi kalaupun dia menyerahkannya, orang-orang ini mungkin tidak akan melepaskannya. Lagi pula, semua orang telah melihat caranya yang aneh dalam mencuri pil itu. Mendengar ini, jejak terakhir ketidakpedulian di mata Lu Yu akhirnya menghilang dalam sekejap, dan digantikan oleh niat membasmi yang besar. Karena kau tidak tahu apa yang baik untukmu, maka kau tidak bisa menyalahkanku. Begitu selesai berbicara, Lu Yu menjentikkan tangan kanannya dengan ringan, dan tiba-tiba sebuah pedang panjang emas yang berubah dari energi sejati muncul di telapak tangannya. Kemudian ia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba sebuah cahaya pedang datang ke arah Du Fei. Menggigit. Melihat pemandangan ini, Du Fei mengayunkan segel batu es di tangannya, dan tiba-tiba kedua seni bela diri itu bertabrakan dengan keras di udara, dan dalam sekejap, energi yang sangat kuat menyebar. Kekuatan Lu Yu jelas berada di puncak alam sekte bela diri setengah langkah, dan ia hanya setengah langkah lagi dari alam sekte bela diri. Dengan kekuatan seperti itu ditambah berbagai kartu as, meskipun Du Fei memiliki banyak kartu as saat ini, darahnya mendidih setelah satu pukulan. Meskipun ia mungkin tidak takut pada Lu Yu, jika ia bertarung sampai mati dengan Lu Yu di sini, ia yang akan mati pada akhirnya. Xiao Bai, apa ada cara lain? Du Fei mendengus dalam hati sambil mengamati kerumunan yang padat di sekitarnya. Sekarang ada orang di mana-mana. Satu-satunya jalan keluar adalah celah angkasa di langit. Kurasa, mereka tidak menyangka kau berani naik ke atas seperti ini. Suara Xiao Bai terdengar dari hati Du Fei, dengan sedikit rasa tak berdaya di dalamnya. Sepertinya kita hanya bisa bertarung saat ini. Du Fei menghela napas, lalu matanya kembali fokus, tatapannya jatuh pada sosok Lu Yu yang berwajah sangat buruk rupa. Kemudian, dia menginjak keras budak Lingdan itu, dan budak Lingdan itu langsung menerjang maju dengan ganas, hanya menyisakan bayangan di udara. Sepele, melihat pemandangan ini, wajah Lu Yu sedikit berubah, lalu ia mengayunkan pedang panjang emas di tangan kanannya. Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang membuat budak pil spiritual Du Fei langsung mundur beberapa langkah. Pada saat ini, Du Fei tiba-tiba melangkah ke udara. Tepat ketika semua orang mengira dia akan menerkam Lu Yu, dia sudah melayang ke udara. Tindakan ini membuat banyak penonton tak bisa bereaksi sejenak. Anak ini ingin kabur lagi. Basmi dia. Namun meski begitu, sebelum Du Fei benar-benar lolos dari pengepungan, banyak orang telah bereaksi, dan segera melihat serangkaian seni bela diri datang ke arah mereka dalam sekejap. Telapak setan mengejutkan pil surgawi. Melihat pemandangan ini, Du Fei mengayunkan tangan kanannya dengan keras, dan tiba-tiba sebuah telapak tangan emas muncul di atas kepalanya. Namun, kali ini telapak tangan itu tidak langsung melesat, melainkan dengan kendali Du Fei, telapak tangan itu langsung melindunginya dari tengah, sementara tubuhnya melesat ke langit dengan kecepatan lebih cepat. Begitu ia bergegas keluar dari kerumunan, Du Fei melambaikan tangannya dan mengambil budak eliksir spiritual di bawahnya. Kemudian, ia melambaikan tangan kanannya, dan telapak tangan emas raksasa itu langsung menghantam, sementara tubuhnya langsung melayang ke udara. Saat ini, kau masih ingin kabur? Tidak ada saluran ruang angkasa di udara. Di tengah kerumunan padat di bawah, wajah Lu Yu dipenuhi niat membasmi. Kemudian, ia mencibir, menginjak tanah lagi, dan sosoknya langsung berubah menjadi aliran cahaya, dan tiba-tiba ia mencoba mencari tempat untuk menerkam langit. Bum bum bum. Di udara, Du Fei melesat menuju cakrawala dengan kecepatan luar biasa, begitu cepat hingga riak-riak muncul di sekitarnya. Meski begitu, ekspresinya sangat muram. Meskipun sekelompok orang kuat di belakangnya telah sepenuhnya terlontar, Du Fei masih bisa dengan jelas merasakan bahwa setidaknya beberapa aura masih menguncinya dengan kuat.
Sebisa apapun ia melarikan diri, mereka pada akhirnya akan menyusul. Saat ini, Du Fei tidak bisa bergantung pada siapapun. Sedekat apapun ia dengan beberapa kekuatan di bawah, mereka tampak sangat tak berdaya menghadapi situasi seperti itu. Jadi, sepertinya satu-satunya orang yang bisa ia andalkan adalah dirinya sendiri. Tuan, kecepatan orang itu sama sekali tidak lebih lambat dari Anda. Dengan kecepatan ini, cepat atau lambat kita akan menyusul. Xiao Bai, yang berdiri di bahu Du Fei, menatap sosok-sosok padat di bawah yang mengejarnya seperti semut, dan tatapan serius muncul di matanya. Du Fei mengangguk. Ia mengerti situasinya gawat. Sekalipun ia bisa mengalahkan Lu Yu, tak satu pun dari para pejuang kuat itu akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan pil teratai es. Ia tak punya kekuatan untuk mengalahkan begitu banyak orang sekaligus. Satu-satunya kesempatannya adalah menembus celah spasial di langit. Meskipun itu adalah kesempatan hidup atau mati, itu masih lebih aman daripada situasi saat ini. Begitu dia memikirkan ini, Du Fei sekali lagi mengaktifkan energi sejati di tubuhnya, membuat kecepatannya semakin cepat, dan tubuhnya menerkam ke langit. Tak jauh di belakang Du Fei, sejumlah besar orang kuat telah mengikuti dari dekat. Kali ini, mereka yang berhasil menyusul di udara semuanya benar-benar kuat. Selain Sekte Junwu dan 5 klan Yunsui, ada juga orang kuat dari kekuatan seperti Nu Shaoxiai, Bai Rimen, dan Li Gabingsui. Dan di barisan terdepan adalah Lu Yu. Pada saat ini, ekspresi Lu Yu telah kembali normal. Matanya tertuju pada sosok di udara, dan makna aneh melintas di matanya. Meskipun dia juga mengerti bahwa tidak ada jalan di udara untuk meninggalkan alam es milenium, dia masih merasa Du Fei agak aneh. Meskipun konon setelah kehilangan pil teratai es, dunia es berusia 1000 tahun ini akan runtuh dan retakan spasial akan muncul, tapi orang gila ini tidak akan pernah berpikir untuk menyelam ke dalam retakan spasial itu, kan? Memikirkan hal ini, Lu Yu menertawakan dirinya sendiri dalam hati. Lagi pula, dia tahu lebih baik daripada siapapun betapa berbahayanya celah ruang angkasa ini. Bahkan jika seorang ahli bela diri sejati bergegas masuk, dia mungkin tidak akan pernah kembali. Dia tidak percaya Du Fei akan memiliki keberanian seperti itu. Namun, meskipun berpikir demikian, perasaan aneh yang samar-samar masih muncul di hati Lu Yu. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepalanya sedikit, menatap sosok Du Fei, dan berkata dengan senyum dingin bagaimanapun, kita tidak bisa membiarkan orang ini terus berlari. Apa kau pikir aku tidak bisa mengejarmu Du Fei? Kau benar-benar percaya diri. Begitu selesai berbicara, wajah Lu Yu berubah sedikit dingin. Dengan seringai, energi sejati di bawah kakinya langsung menjadi sangat kuat, dan kecepatan tubuhnya langsung meningkat. Pada akhirnya, ia seperti hantu, melesat menuju langit dengan kecepatan yang luar biasa. Apakah orang itu juga menambah kecepatan? Merasakan perubahan aura di belakangnya, wajah Du Fei sedikit berubah. Ia tentu saja mengerti bahwa jika Lu Yu mengerahkan seluruh kekuatannya, kecepatannya pasti tidak akan jauh lebih lambat darinya. Lagi pula, murid inti Jun Wuzong ini tidak sebanding dengan sampah-sampah yang pernah ditemuinya sebelumnya. Teknik tempering tubuh perunggu. Setelah pikirannya berubah seketika, Du Fei menggertakkan giginya, dan tiba-tiba warna kemasan memancar dari tubuhnya. Tubuhnya juga menjadi lebih cepat dalam sekejap, dan ia menerkam ke udara dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat lagi. Apa kau hanya bisa lari melihat kecepatan Du Fei yang juga langsung meningkat? Wajah Lu Yu tiba-tiba menjadi sangat buruk. Lalu ia bertepuk tangan, dan langsung melihat energi sejati yang bergulung-gulung itu langsung membentuk serangkaian bilah udara, tiba-tiba melesat ke udara. Suas-huas-hua, merasakan serangan dari belakang, Du Fei tiba-tiba menggeser kakinya dan menghindar ke kiri. Meskipun ia nyaris menghindari serangan itu, kecepatannya langsung menurun, sehingga jarak di antara keduanya semakin dekat. Sepertinya aku tidak bisa lari lebih lama lagi. Ekspresi Du Fei sedikit berubah setelah menyadari situasi di antara kedua belah pihak. Namun, saat ini, ia tidak punya pilihan lain selain terus melesat ke langit. Di belakangnya, gelombang serangan terus berdatangan, menyebabkan kecepatan Du Fei melambat. Pada akhirnya, jarak antara kedua belah pihak telah benar-benar diperpendek. Namun, pengejaran semacam ini tidak berlangsung lama karena jarak antara kedua belah pihak semakin menyempit. Tak lama kemudian, Du Fei dapat dengan jelas merasakan bahwa napas Lu Yu hanya beberapa puluh meter darinya. Jarak seperti itu bukanlah apa-apa bagi dua pria kuat. Tuan, hati-hati. Kita sedang mendekati celah ruang angkasa tempat alam es milenium runtuh. Tepat ketika Du Fei merasa sedikit tertekan, suara Xiao Bai terdengar cepat. Mengapa begitu cepat? Bukan karena kita cepat,
tapi kecepatan runtuhnya dunia es berusia 1000 tahun itu mulai meningkat. Xiao Bai menjelaskan dengan suara rendah. Mendengar ini, mata Du Fei sedikit menyipit, dan ia langsung melihat retakan di angkasa tak jauh di atas kepalanya. Retakan itu hitam pekat, dan kilat ungu hitam terus-menerus memancar darinya. Energi yang terkandung dalam kilatan petir ini begitu dahsyat sehingga bahkan Du Fei, dengan kekuatannya, merasakan gelombang rasa sakit di kulit kepalanya hanya dengan sekali pandang. Energi yang terkandung dalam kilatan petir ini jelas tidak kalah dengan serangan seorang ahli sekte bela diri setengah langkah tingkat puncak. Terlepas dari apakah ada bahaya lain di celah ruang angkasa ini, pemandangan ini saja sudah membuat kulit kepala Du Fei mati rasa. Dia benar-benar tidak punya nyali untuk menyerbu celah ruang angkasa tanpa mempedulikan apapun. Xiao Bai, bukankah kau bilang kita bisa lolos dengan aman dengan menyelinap ke celah ruang ini? Mata Du Fei berkedut, lalu dia berteriak. Hehe. Mungkin, ada sedikit ketidakpastian dalam suara Xiao Bai saat ini, dan dia hanya tersenyum menyanjung. Tawa semacam ini membuat mata Du Fei sedikit berkedut, dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit. Munculnya celah angkasa ini juga menunjukkan satu hal, yaitu, saat ini Du Fei benar-benar tidak punya cara untuk naik ke surga dan tidak punya cara untuk turun ke bumi. Oleh karena itu, pada saat ini, wajah Du Fei tiba-tiba berubah dan tubuhnya berhenti di udara. Hanya dalam sepersekian detik, LFU, yang mengikuti Du Fei dari dekat, juga melesat. Saat melihat celah ruang muncul, ekspresinya sedikit berubah, dan ia tak bisa menahan diri untuk mencibir Du Fei. Kukira kau benar-benar punya jalan keluar. Hari ini, aku ingin melihat bagaimana kau akan bersembunyi selanjutnya. Kalau kau punya nyali, lari saja ke celah ruang itu dan coba. Mendengus. Mendengar ini, Du Fei berbalik dan tatapan dinginnya tertuju pada Lu Yu. Niat membasmi terpancar dari matanya. Ia tak pernah menyangka Lu Yu akan memiliki sisi arogan seperti itu. Suas-huas-hua. Tak lama setelah kedua pria itu berhenti, Sekte Junwu, 5 keluarga Yun Sui, dan orang-orang dari segala penjuru segera berdatangan. Tak lama kemudian, sosok-sosok padat melayang di udara, bagaikan semut. Ekspresi para pendekar kuat yang bergegas mendekat sedikit berubah ketika mereka melihat pemandangan ini. Tak seorang pun yang telah mencapai ranah sekte bela diri setengah langkah adalah orang bodoh. Mereka tentu mengerti bahwa jika mereka memasuki celah spasial dengan kekuatan sekte bela diri setengah langkah, mereka pada dasarnya akan berakhir dalam kondisi hampir mati. Celah spasial yang disebut itu adalah celah antara dua ranah yang terbentuk ketika ruang angkasa runtuh. Apa sebenarnya yang ada di tempat seperti itu tidak diketahui. Rata-rata orang tidak akan terburu-buru memasuki celah spasial, jadi apa yang ada di dalamnya sungguh tak terbayangkan bagi mereka. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa celah spasial pada dasarnya berarti kematian. Du Fei sudah tamat. Siapa yang menyuruhnya lari ke tempat lain dia malah lari ke udara. Apa dia tidak takut kalau gagal kabur, dia akan ditelan celah spasial ini dan tak akan ada yang tersisa darinya. Apa boleh buat kalau kau dikejar begitu banyak orang kuat, kau bahkan tak akan punya nyali untuk kabur, kan ngomong-ngomong, Du Fei memang orang yang kejam. Menghadapi begitu banyak orang kuat, dia sama sekali tidak menyerah. Di alam es milenium ini, dia sudah berselisih dengan faksi-faksi besar seperti klan Yun Suilong dan Nusoushai lebih dari sekali atau dua kali. Mengingat kepribadiannya, membuatnya menyerah akan lebih sulit daripada naik ke surga, kan? Diskusi yang ramai tiba-tiba terdengar, dan tatapan aneh orang-orang ini tertuju pada Du Fei saat itu. Ada rasa iri, cemburu, dan kagum. Lagi pula, tidak semua orang bisa melakukan ini. Bahkan jika dia tidak dapat mengambil pil teratai es hari ini, diperkirakan namanya, Du Fei, akan segera menyebar ke seluruh dinasti Daan. Dengan kekuatan seorang master bela diri setengah langkah, ia menghadapi ratusan prajurit tangguh sendirian. Bahkan menghadapi kekuatan luar biasa dari 5 klan Yun Sui dan Sekte Junwu, ia tak gentar. Tekadnya yang luar biasa, keberanian yang luar biasa, sungguh menakjubkan. Bahkan musuh-musuhnya pun tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi Du Fei. Seiring suara-suara berisik itu perlahan menghilang, ekspresi wajah Lu Yu, yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, perlahan berubah acuh tak acuh. Tatapan aneh perlahan terpancar di matanya saat ia menatap Du Fei. Setelah beberapa saat, ia tersenyum tipis, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan berkata, Du Fei, aku memberimu satu kesempatan lagi. Apakah kau siap untuk menyerah, atau kau siap untuk membiarkanku bertindak? Menyerah mendengar ini, wajah Du Fei juga memancarkan sedikit sarkasme. Ia menatap Lu Yu sejenak, lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata,
salah satu dari 4 murid inti Sekte Junwu, pedang gila Luyu. Dengan status seperti itu, bahkan di dinasti Daan, statusnya pasti sangat tinggi. Selama bertahun-tahun, pasti ada banyak orang kuat yang berpihak padamu. Namun, status seperti itu saja tidak cukup. Apalagi kau, bahkan jika pemimpin Sekte Junwu datang sendiri, dia tidak memenuhi syarat untuk membuatku menyerah. Jika kau benar-benar menginginkan filter ATS, datang dan dapatkan dengan kemampuanmu sendiri. Mendengar kata-kata Du Fei, banyak orang kuat yang mengelilinginya di udara sedikit tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa dalam situasi seperti itu, Du Fei tidak hanya tidak mundur sama sekali, tetapi tetap begitu percaya diri. Hahaha Du Fei, aku benar tentangmu. Jika posisi kita terbalik, aku pasti akan menjadikanmu orang kepercayaanku. Sayang sekali, kau datang hanya untuk merampok barang-barang Jun Wuzongku. Wajar bagiku untuk tidak membiarkanmu terus berkeliaran. Jangan khawatir, setelah aku menangkapmu dan menghancurkan kultivasimu, aku pasti akan mengampuni nyawamu. Jika orang sepertimu mati dengan mudah, bukankah dunia akan kehilangan banyak kesenangan? Luyu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Du Fei, tetapi setelah beberapa saat dia tertawa dan berbicara dengan suara berat. Adik muda Lu, kalau kau tidak mau menindak anak ini, bagaimana kalau kau biarkan aku yang melakukannya? Aku pasti akan melumpuhkan anggota tubuhnya dan membawanya kembali ke sekte agar guru yang mengurusnya. Sesosok ramping perlahan muncul saat ini, lalu setelah melirik Du Fei dengan tatapan yang agak kejam, ia berbicara dengan ringan. Tidak perlu, aku bisa mengurusnya sendiri. Kakak senior Long, bawa saja anak buahmu untuk mengawasinya dan jangan biarkan dia kabur lagi. Melihat Long Aotian muncul, mata Lu Yu berkilat tajam. Meskipun ia salah satu dari 4 murid inti Sekte Junwu, Long Aotian sepertinya mengabaikannya saat itu. Dengan temperamennya, ia tak tahan dengan perilaku seperti itu apapun yang terjadi. Adik muda Lu, bisakah kau melakukannya sendiri? Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Tapi adik muda, ingatlah, jika kau gagal, kau tidak akan bisa menjelaskannya kepada sekte, dan 5 keluarga Yun Sui-ku. 6 kekuatan utama telah bersiap selama bertahun-tahun, jangan biarkan mereka gagal di tangan adik muda. Long Aotian tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya. Seketika, para ahli dari Sekte Junwu dan 5 keluarga Yun Sui berhamburan ke segala arah dan langsung mengepung tempat Du Fei berada. Saat ini, Du Fei benar-benar tidak punya cara untuk pergi ke surga atau memasuki bumi. Di kediaman keluarga Du Yun Sui, Du Xuan berdiri melayang, menatap Du Fei dengan tatapan aneh. Setelah beberapa saat, ia menghela napas pelan, seolah tak tahan melihatnya. Du Qian, yang sedari tadi mengikutinya, memasang ekspresi yang sangat buruk saat itu. Meskipun ingin bicara, ia tak bisa membuka mulut apapun saat memikirkan amarah Du Fei. Di rumah keluarga Yun Sui Yun, ekspresi Yun Yuking tak terduga. Meskipun ekspresinya tenang saat menatap sosok Du Fei, tangannya yang sedikit gemetar telah mengkhianatinya saat ini. Nona, kalaupun ada alasan lain, aku tidak akan menghentikanmu jika kau ingin bertindak, tapi masalah ini menyangkut fondasi keluarga Yun Sui Yunku yang telah berusia seabad. Kau seharusnya tahu apa yang lebih penting. Kalau saja masalah ini tidak begitu penting, aku tidak ingin keluarga Yun Sui Yunku menjadi orang jahat. Hari ini, jika anak ini mati di sini, semuanya akan baik-baik saja. Jika dia tidak mati, aku khawatir Jun Wuzong dan kelima keluarga Yun Sui-ku akan kesulitan tidur dan makan di masa depan. Di belakang Yun Yuking, seorang wanita tua berambut putih bergaun istana juga sedikit mengangkat kepalanya. Ketika tatapannya tertuju pada Du Fei, raut wajahnya yang rumit terus berkelebat. Jelas, perasaan di hatinya juga sangat rumit. Aku mengerti. Setelah sekian lama, Yun Yuking menggertakkan giginya pelan, lalu berbicara pelan, namun samar-samar, ada semacam tekad yang terpancar di kedalaman matanya. Di gerbang Bairi, wajah Yu Suang-Suang pucat pasi, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Setelah beberapa saat, ia berbisik, "Kakak, jika kita bertindak untuk menyelamatkan Du Fei, apa peluang kita?" Tidak sepeser pun. Senyum tipis tersungging di wajah Gu Chen yang menawan. Ia berkata lembut dengan tangan di belakang punggungnya, "Adik perempuan, kau juga harus mengerti bahwa di hadapan kekuatan Sekte Junwu dan 5 keluarga Yun Sui, Sekte Bairi kita hanyalah seonggok ubin yang hancur. Bahkan jika ketua sekte ada di sini, ia mungkin tidak akan berani melindungi anak itu. Jika anak itu bersedia bergabung dengan Sekte Bairi kita, aku bisa mencobanya dengan berat hati, tapi menurutmu, apakah anak itu orang seperti itu?" Jadi, kakak senior, apa maksudmu?
Wajah Yu Suang-Suang memucat. Setelah beberapa saat, ia ragu-ragu dan berkata, "Kakak senior, menurutmu seberapa besar kemungkinan dia bisa lolos?" Yu Suang-Suang tidak berani mengucapkan kata kemenangan saat ini, karena ia juga mengerti betapa mewahnya mengalahkan dua orang di depan anak sombong seperti Kuang Dao Luyu. Bahkan kata melarikan diri saja sudah merupakan kemewahan tertinggi. Du Fei ini punya banyak trik tersembunyi, jadi dia seharusnya punya banyak kesempatan tersisa. Jadi, adik junior, kau tidak perlu terlalu khawatir. Gu Chen tersenyum lembut dan berbicara perlahan. Tentu saja, jika dia mati, seharusnya semua orang mendapatkan akhir yang bahagia. Kalimat terakhir hanya terngiang di benak Gu Chen. Ia menyipitkan mata, tetapi ia hampir tak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Ia ingin melihat betapa menyedihkannya Du Fei akan mati. Ia, Gu Chen, sama sekali tak punya harapan bahwa pria yang merayu adik perempuannya ini bisa selamat. Di dinasti Zhou Agung, wajah Zhou Ru tampak tenang, tetapi dadanya sedikit naik turun. Setelah beberapa lama, raut wajah tegas muncul di wajah tampannya, dan ia berkata dengan suara berat, "Zhou Bo, ayo kita persiapkan pasukan kita. Jika Du Fei kalah, kita akan segera menyelamatkannya. Kita tidak boleh membiarkannya mati apapun yang terjadi." Mendengar ini, ekspresi Zhou Bo menjadi agak aneh. Setelah ragu sejenak, ia menghela napas dan berkata, "Pangeran muda, dengan sedikit orang seperti kita, jika kita menyelamatkannya, aku khawatir. Apapun yang terjadi, kita semua adalah warga dinasti Zhou Agung. Paling-paling, kita tidak akan minum pil teratai es dan hanya akan menyelamatkan Du Fei. Aku tidak percaya orang-orang dinasti Daan bersedia berperang dengan dinasti Zhou Agungku demi Du Fei." Wajah Zhou Ru dipenuhi keganasan, dan setelah beberapa saat, ia berbicara dengan kejam. Mendengar ini, ekspresi orang-orang kuat di belakangnya sedikit berubah. Setelah beberapa saat, semua orang menghela napas. Tak seorang pun bisa mengendalikan amarah pangeran muda ini, tetapi karena ia telah berkata demikian, tampaknya mereka hanya bisa mencoba. Di atas kehampaan, di dalam celah-celah spasial yang luas, kilatan petir ungu terus memancar. Di tengah pemandangan apokaliptik ini, dua sosok ramping menjulang tinggi di langit, masing-masing memancarkan aura tekanan yang samar. Di sekeliling kedua sosok ini, sekumpulan sosok padat melayang di udara. Namun, pada saat ini, semua sosok yang berdesakan itu diabaikan. Tampaknya saat ini, dua sosok ramping yang saling berhadapan di udara adalah protagonis utama. Dua orang yang saling berhadapan di udara saat ini tentu saja Du Fei dan Lu Yu. Dalam suasana hikmat ini, raut wajah Lu Yu menjadi semakin dingin, dan niat membasmi yang tak terbendung perlahan keluar dari tubuhnya, langsung membuat udara di sekitar mereka terasa sedikit dingin. Pada saat tertentu, Lu Yu tiba-tiba melangkah maju di udara, dan energi bawaan yang kuat menyapu keluar dari tubuhnya dengan liar, seperti tornado, langsung menyebar ke segala arah di langit. Tekanan semacam ini secara langsung menyebabkan wajah para penonton yang kuat sedikit berubah, dan kemudian mereka dengan cepat mundur. Du Fei, barang-barang Jun Wuzong tidak bisa diambil oleh siapapun. Karena kau tidak mau menyerah, jangan salahkan aku di jalan menuju dunia bawah. Wajah Lu Yu muram, lalu ia mengayunkan tangannya dengan keras. Tiba-tiba, energi sejati yang bergulung mengembun menjadi pedang emas raksasa di langit di belakangnya. Pedang emas itu memancarkan cahaya keemasan, membuatnya mustahil untuk melihat bentuknya dengan jelas. Bahkan jika hanya melihatnya, ia akan langsung merasa pusing. 4 pedang menghancurkan reinkarnasi. Pedang panjang emas menyelimuti langit. Lu Yu, yang berada di udara, mengayunkan tangannya dengan ganas. Cahaya pedang emas itu langsung menembus kehampaan, membawa aura tajam yang tak terhentikan, dan langsung melesat menuju tempat Du Fei berada. Hanya dengan satu gerakan, jelas bahwa Lu Yu tidak berniat menguji Du Fei. Ia benar-benar ingin mengalahkan Du Fei dalam satu gerakan, jadi saat ini, ia tidak ragu. Desir, saat bilah pedang itu berkilat, ruang tampak terkoyak oleh tanda hitam, dan kilatan petir ungu hitam menyebar darinya. Fluktuasi dahsyat ini langsung membuat wajah semua orang berubah drastis. Gelar salah satu dari 4 murid inti utama Sekte Junwu bukan hanya untuk mengintimidasi. Ini, setidaknya seni bela diri tertinggi tingkat 5. Pedang gila Lu Yu, reputasinya memang pantas. Du Fei menatap pedang emas yang bersinar dari udara dengan sungguh-sungguh. Ia merasakan aura yang sangat berbahaya darinya. Jika jurus ini benar-benar diterapkan, Du Fei yakin bahwa meskipun ia menggunakan semua kartu asnya, ia tetap akan langsung terbasmi. Bahkan jika ia menggunakan budak pil rohnya untuk melawan, pedang itu mungkin akan langsung hancur.
Meskipun Lu Yu baru berada di puncak sekte bela diri setengah langkah, ia benar-benar berbeda dari orang-orang acak yang muncul entah dari mana. Sepertinya, kali ini aku hanya bisa bertarung dengan seluruh kekuatanku. Wajah Du Fei sedikit berubah, lalu ia menarik napas dalam-dalam. Energi sejati di tubuhnya langsung terpancar. Di saat yang sama, cahaya biru muda menyambar cepat ke seluruh tubuhnya. Bum bum bum. Saat Du Fei bergerak, auranya langsung melonjak. Di bawah pengaruh teknik tempering tubuh perunggu kuno, auranya langsung melonjak ke tahap pencapaian agung dari sekte bela diri setengah langkah, dan seolah-olah ia hanya setengah langkah lagi untuk mencapai tahap puncak. Kemudian, tangannya dengan cepat berubah menjadi serangkaian segel yang sangat aneh dan rumit. Saat segel berubah, energi langit dan bumi di sekitarnya tiba-tiba meraung, dan kemudian dengan gelombang yang sangat mencengangkan, energi itu langsung berkumpul menuju Du Fei. Gerakan yang luar biasa. Dari mana Du Fei ini berasal? Momentum ini, sepertinya Du Fei akan menggunakan beberapa kartu asnya. Du Fei ini benar-benar punya banyak kartu tersembunyi. Tapi, kecuali dia menguasai seni bela diri tingkat 4, mustahil baginya untuk mengalahkan Lu Yu. Sekalipun dia memiliki seni bela diri tingkat 4 yang dihormati, Du Fei tidak akan mampu menggunakannya dengan kekuatannya. Tanpa mencapai ranah master seni bela diri sejati, menggunakan seni bela diri tingkat 4 yang dihormati secara gegabah sama saja dengan mencari kematian. Melihat Du Fei yang segel tangannya terus berubah di udara, terdengar semburan bisikan di udara. Orang-orang ini tak menyangka bahwa dalam menghadapi serangan seperti itu, Du Fei tak hanya tak mundur selangkah pun, tetapi siap menghadapi musuh secara langsung. 9 kaisar menyegel tangan surga. Di bawah tatapan mata banyak orang, ekspresi Du Fei tidak berubah sama sekali. Ia justru terus mengubah segel tangannya dengan cepat. Seiring perubahan segel tangannya, yuan ki langit dan bumi yang terkondensasi di sampingnya menjadi semakin padat. Akhirnya, ia mengalir deras seperti sungai. Kemudian, pada saat tertentu, sebuah teriakan dingin tiba-tiba terdengar, mengguncang langit dan bumi. Saat teriakan dingin Du Fei jatuh, jejak tangannya yang terus berubah tiba-tiba berhenti, dan kemudian tangan kanannya menamparkan ke depan dengan ganas. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang menggelegar, sebuah tangan biru pucat perlahan terbentuk di dalam ki langit dan bumi yang bergejolak. Saat tangan ini terbentuk, ki langit dan bumi di seluruh ruang meletus dalam gejolak yang dahsyat, dan bagaikan air yang bertemu pusaran air, tangan itu langsung menyatu menuju lokasi itu. Melihat pemandangan ini, wajah banyak orang langsung terkejut. Entahlah, seni bela diri ini selevel apa, momentumnya sungguh mengerikan. Namun, terlepas dari aura yang sangat menakutkan ini, banyak orang masih melihat bahwa Du Fei tampaknya tidak mampu sepenuhnya menahan jurus ini. Karena itu, ini hanya setengah jurus saja. Jurus itu tidak mampu menahan cahaya pedang Lu Yu. Namun, meski begitu, wajah banyak orang berubah drastis karena tindakan Du Fei. Itu tidak cukup. Wajah Du Fei memucat. Ia bisa merasakan energi sejati di tubuhnya terkuras hampir seketika. Jika ia tidak menggunakan teknik tempering tubuh perunggu untuk memperkuat tubuhnya, ia mungkin sudah terkuras habis menjadi sepotong daging kering sekarang. Namun, meski begitu, seni bela diri yang ia tunjukkan masih belum sebanding dengan Lu Yu. Bahkan jika jurus ini diwarisi dari Kaisar Langit 9 Ekstrim, ia masih belum mampu melakukannya untuk sementara waktu. Lagi pula, Lu Yu ini bukanlah kucing atau guk-guk yang pernah ia temui sebelumnya. Telapak setan mengejutkan pil surgawi. Teriakan pelan kembali terdengar dari mulut Du Fei, lalu ia cepat-cepat mengarahkan jarinya ke tengah alisnya. Tiba-tiba, pil darah ibel yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari cincin roh hitamnya, lalu berkumpul membentuk telapak tangan emas, yang kemudian meraung ke depan dengan ganas. Tidak cukup, tidak cukup, masih belum cukup. Cahaya merah menyala di mata Du Fei, dan kepalanya berdenyut-denyut kesakitan. Namun, meskipun begitu, ia masih bisa merasakan dengan jelas bahwa metodenya sendiri masih belum mampu menahan cahaya pedang Lu Yu. Bahkan hati Du Fei dipenuhi keterkejutan saat ini. Ia hampir tidak percaya, kekuatan pedang Lu Yu bahkan lebih kuat dari serangan Long Bai hari itu. Xiao Bai, bantu aku. Aku tahu kau pasti punya cara untuk membantuku sementara memobilisasi sisa energi Wudao Yuan dan di tubuhku. Aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan, kau harus melakukannya. Sebuah teriakan pelan terdengar di hati Du Fei, lalu ia meraihnya dengan tangan kirinya di udara, dan tanda cakar Changlong langsung melayang ke telapak tangannya. Kemudian, energi sejati yang sangat mengerikan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya, lalu mengalir ke dalam tanda cakar Changlong dengan sedikit kegilaan. Kemudian, sinar cahaya keemasan tiba-tiba bersinar dari tanda cakar Changlong.
Apakah itu jimat kelas 5? Cara anak itu sungguh luar biasa. Dia belum berhenti. Berapa banyak trik yang dimiliki anak itu? Melihat tindakan Du Fei, wajah banyak pria kuat berubah. Pada saat ini, mereka juga sedikit tidak percaya. Berapa banyak trik yang direncanakan Du Fei? Lu Yu, membasmiku tidak semudah yang kau bayangkan. Dengan ekspresi gila di wajahnya, Du Fei menggenggam segel cakar naga Changlong erat-erat, lalu melambaikan tangannya, dan segel cakar naga Changlong di tangannya terlempar dengan ganas. Segel cakar terbalik naga biru. Cakar pembelah mayat naga biru. Ledakan. Saat tanda cakar naga biru diayunkan, gelombang yang sangat mengerikan tiba-tiba menyebar dengan liar dari udara, dan kemudian cakar naga kering langsung muncul di udara, dan langsung berkumpul bersama telapak tangan emas dan telapak tangan biru muda, dan kemudian dengan tamparan ringan, langsung melesat ke arah cahaya pisau emas di depan. Mati. Ledakan. Langit dan bumi seakan terdiam seketika. Kemudian, badai energi sejati yang dahsyat dan tak terlukiskan meletus dari udara. Semua pepohonan dan bangunan kuno dalam radius 1000 mil langsung hancur menjadi debu. Sosok-sosok perkasa yang melayang di udara terpental mundur. Bahkan sosok seperti Long Aotian pun tak terkecuali. Beberapa yang kurang beruntung begitu terkejut hingga muntah darah, tubuh mereka terguling-guling tak terhitung jumlahnya di udara sebelum akhirnya berhenti. Di udara, telapak tangan emas pertama-tama menghantam ke arah cahaya pisau, lalu cakar naga kering juga langsung menghantam. Dan tepat di belakangnya, telapak tangan biru muda itu berguling. Ledakan, ledakan, ledakan. Di udara, telapak tangan emas meledak lebih dulu, diikuti oleh cakar naga layu, dan terakhir bilah emas. Setelah ketiga jurus bela diri ini meledak, telapak tangan biru muda itu telah menghantam dengan keras ke arah Lu Yu. Lu Yu benar-benar kalah. Melihat ke atas, mata banyak orang berkilat tak percaya. Tak seorang pun percaya bahwa di bawah serangan seperti itu, Lu Yu masih dalam kondisi retak. Jimat kelahiranku. Lu Yu menatap tangan raksasa yang bersiul di udara dengan ekspresi muram, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah, dan ia mengayunkan tangan kanannya. Tiba-tiba, sebuah rantai emas raksasa muncul di langit, lalu berubah menjadi aliran cahaya, menghantam ke depan dengan ganas. Bum bum bum. Kedua aliran cahaya itu bertabrakan dengan dahsyat, dan gelombang suara yang memekakkan telinga langsung menyebar, dan riak energi terus menyebar. Pada akhirnya, semuanya terguncang hingga retakan muncul di langit. Retakan. Pada saat tertentu, kedua seni bela diri itu bergetar sedikit hampir bersamaan, lalu meledak langsung di udara dengan keras. Angin kencang yang dahsyat meledak tepat di depan mereka berdua, langsung mengguncang kedua sosok itu mundur puluhan langkah di udara. Saat fluktuasi energi surgawi dan duniawi di langit berangsur-angsur menghilang, banyak tokoh kuat dipenuhi keterkejutan. Mereka tak percaya Du Fei, yang selama ini tak dikenal, ternyata mampu melawan Lu Yu, pedang gila dinasti Daan yang telah lama tersohor. Terlebih lagi, hasilnya imbang. Long Aotian menatap kosong, kilatan keterkejutan melintas di matanya. Ia jelas tak pernah membayangkan Du Fei bisa bertahan selama ini. Namun, ia diam saja, hanya mencibir. Ia tak percaya Du Fei bisa melancarkan serangan seperti itu lagi. Jika ia tak bisa melakukannya, hanya ada satu pilihan baginya hari ini. Yaitu, mati. Adapun orang-orang seperti Yun Yuking, Du Xuan, Yu Suang-Suang, Du Qian, dan Zhou Ru, meskipun ada kilatan warna aneh di mata mereka, mereka semua menghela napas lega. Namun, situasi ini jelas masih sangat tidak menguntungkan bagi Du Fei, jadi tidak ada yang berbicara sepatah kata pun saat ini, dan mata mereka masih tertuju pada udara. Di atas langit yang sunyi, energi langit dan bumi yang bergejolak melonjak keluar, langsung mencekik banyak orang. Dua sosok ramping yang awalnya berdiri di udara kini tampak agak malu. Dengan kekuatanmu yang setengah langkah menuju kesempurnaan agung sekte seni bela diri, kau benar-benar mampu menahan seni bela diri tertinggi tingkat 5 milik Jun Wuzongku. Harus kuakui kau memang cukup mampu. Tapi, aku ingin tahu apakah kau mampu menahan serangan seperti itu dari tuan muda ini untuk kedua kalinya perlahan berdiri. Semburat dingin melintas di wajah pucat Lu Yu, lalu tatapan acuh tak acuhnya tertuju pada Du Fei, dan ia berbicara dengan ringan. Yah, siapa tahu, wajah pucat Du Fei juga menunjukkan senyum tipis, tetapi kemudian sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Jelas, dalam konfrontasi sebelumnya, dialah yang paling menderita. Lagi pula, keempat murid inti sekte Junwu bukan hanya untuk pamer. Saat ini, wajah Du Fei juga agak jelek. Dia tidak menyangka bahwa meskipun dia telah menunjukkan semua kartunya, dia masih belum bisa mengalahkan Lu Yu sepenuhnya. Dia harus mengakui bahwa kekuatan Lu Yu terlalu kuat.
Kesenjangan antara dirinya dan dirinya masih terlalu besar, terlalu besar. Melihat penampilanmu, kau sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau begitu, biarkan aku mengakhiri pertempuran ini. Setelah menatap Du Fei sejenak, Lu Yu tersenyum sinis, lalu mengangkat tangan kanannya sedikit, dan tiba-tiba energi sejati yang melonjak sekali lagi mengalir keluar dari tubuhnya. Merasakan perubahan ini, ekspresi Du Fei berubah drastis. Ia tak pernah menyangka setelah pertarungan yang begitu lama, Lu Yu masih bisa mempertahankan kekuatan seperti itu. Sepertinya tidak ada pilihan lain. Melihat cahaya pisau emas yang terkondensasi di belakang Lu Yu, mata Du Fei berkedut cepat. Ia merasa sangat jelas bahwa jika ia menunggu sampai jurus Lu Yu dilaksanakan, maka kali ini ia bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Oleh karena itu, setelah menarik napas perlahan, senyum aneh tiba-tiba muncul di wajahnya yang acuh tak acuh, lalu ia berteriak pelan, "Lu Yu, kau pikir aku tidak punya pilihan? Tapi aku ingin memberitahumu, jalan yang bisa kupilih jelas bukan hanya menunggu kematian di sini." "Apa, mungkinkah itu kau?" Mendengar ini, raut wajah Lu Yu tampak ragu, tetapi sesaat kemudian dia tiba-tiba berteriak. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Du Fei tertawa terbahak-bahak dan menghentakkan kakinya di udara. Kemudian, di tengah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, ia melesat langsung ke celah angkasa raksasa tak jauh di atas kepalanya. Hanya dalam sekejap mata, petir ungu hitam di celah angkasa itu telah menelan seluruh sosok Du Fei. "Lu Yu, kalau kau berani mengejarku, bagaimana kalau kita bertarung 300 ronde lagi?" Saat Du Fei menyerbu ke celah angkasa, tiba-tiba terdengar suara tawa liar, dan pada saat ini, wajah Lu Yu tiba-tiba menjadi sangat muram. Du Fei itu, apakah dia benar-benar mencari kematian? Kejam sekali. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan menyerahkan pil teratai es. Sekte Junwu dan 5 keluarga Yun Sui telah merencanakan selama bertahun-tahun, tetapi mereka dihancurkan hanya oleh satu Du Fei. Jika pemimpin Sekte Junwu dan 5 kepala klan Yun Sui tahu tentang ini, mereka mungkin akan sangat marah sampai muntah darah, kan? Apakah Lu Yu akan gila selama ini? Sepertinya hanya Du Fei yang berani melakukan ini dan menentangnya. Mendengar diskusi yang kacau di udara, wajah Lu Yu berubah muram, dan tatapannya tertuju tajam pada celah ruang angkasa. Namun, setelah ragu sejenak, ia tidak berani menginjakkan kaki di tempat yang putus asa itu. Lu Yu tidak ingin kehilangan nyawanya pada akhirnya tanpa mendapatkan keuntungan apapun. "Brengsek, kenapa kau tidak masuk dan mengejarnya saja? Orang ini sudah kabur. Kita lihat saja bagaimana kau akan menjelaskan ini kepada ketua sekte." Di belakangnya, sosok Long Ao Tian, yang awalnya berdiri di kehampaan, bergetar hebat, lalu menerjang ke arah Lu Yu. Wajah tampannya berubah drastis saat itu, lalu ia meraung ke arah Lu Yu dengan sedikit raungan. "Kalau mau masuk, masuk saja. Soal ketua sekte, aku pasti akan menjelaskannya langsung." Lu Yu sudah sangat kesal, dan wajahnya langsung dingin setelah dimarahi Long Ao Tian. Tapi bagaimanapun juga, dia bukan orang biasa. Dia tidak masuk ke celah ruang angkasa untuk mati karena kata-kata Long Ao Tian. Sebaliknya, dia menarik napas dalam-dalam dan berbisik. Meski begitu, semua orang masih melihat tubuhnya sedikit gemetar karena marah. Jelas, Du Fei berhasil menipunya dalam situasi di mana ia pada dasarnya ditakdirkan untuk kalah. Bahkan Lu Yu pun tak bisa menerimanya. "Tuan Lu, Du Fei mungkin tidak mati di sini." Melihat Lu Yu seperti ini, seorang pria kuat dari Sekte Junwu ragu sejenak sebelum melangkah maju dan berbicara dengan hati-hati. "Apa maksudmu?" Lu Yu meliriknya dan bertanya dengan dingin. "Aku pernah membaca di beberapa buku klasik bahwa meskipun celah ruang angkasa ini adalah jalan buntu, orang-orang yang cukup beruntung untuk memasukinya mungkin tidak langsung ditelan oleh guntur ibel ungu. Sebaliknya, mereka akan keluar dari celah ruang angkasa lainnya. Jika anak itu beruntung, dia mungkin akan langsung diteleportasi keluar alam es milenium." Orang kuat Sekte Junwu itu berpikir sejenak sebelum berbisik. "Kumpulkan semua orang dari Sekte Junwu dan selidiki pegunungan Xuanbing secara menyeluruh. Sedangkan Du Fei, kita harus menemukannya hidup atau mati." Mendengar ini, Lu Yu sedikit membungkuk. Meskipun ia tahu kemungkinannya sangat kecil, seperti yang dikatakan orang ini, ia tetap memberi perintah segera. Ya, mendengar ini, para petinggi Sekte Junwu mengangguk cepat, dan setelah saling berpandangan, mereka langsung bergegas menuju pintu keluar alam es milenium. Hanya Lu Yu yang tersisa di udara dengan tangan di belakang punggung, telapak tangannya terus-menerus gemetar. Melihat tindakan Jun Wuzong, mata banyak tokoh berpengaruh yang mengawasi sekitar berbinar. Setelah ragu sejenak, mereka segera melesat menuju pintu keluar alam es milenium.
Meskipun peluangnya kecil, tak satu pun dari mereka yang menyerah pada Piltra TS saat ini. Kekuatan seperti Nu Shaoxai, Bai Rimen, Liga Bingsui, dan dinasti Zhou besar semuanya segera pergi dengan pikiran mereka sendiri. Saat sejumlah besar ahli pergi, hanya Lu Yu dan 5 keluarga Yun Sui yang tersisa di udara. Saat ini, wajah kelima keluarga Yun Sui tampak sangat aneh. Tak lama kemudian, orang-orang dari keluarga Yun, Sui, dan Liu ragu sejenak, lalu langsung mundur. Tak lama kemudian, hanya keluarga Yun Sui Long dan Yun Sui Du yang tersisa di udara. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Yun Sui Long langsung bubar hanya dengan lambaian tangan Long Aotian, dan kemudian sejumlah besar orang kuat segera mengepung orang-orang kuat dari keluarga Yun Sui Du. Saat mereka menatap keluarga Yun Sui Du, ketidakpedulian dan niat membasmi perlahan muncul. Long Aotian, apa maksudmu? Melihat pemandangan ini, wajah Du Xuan sedikit dingin. Ia melangkah maju dan berkata dengan suara dingin. Apa maksudmu? Raut muram terpancar di wajah Long Aotian. Tatapan dinginnya tertuju pada Du Xuan sejenak sebelum ia berkata dengan suara berat, hanya pecundang, tapi dia tahu banyak tentang Piltra TS dan sepertinya juga mengerti rencana kita. Aku tidak percaya dia bisa melakukan semuanya sendirian. Dalang dibalik Du Fei pasti keluarga Yun Sui Dumu, kan? Mudah sekali mencari dalih untuk menuduh seseorang melakukan kejahatan. Long Aotian, jangan cari masalah. Keluarga Yun Sui Duku belum tentu takut padamu. Du Xuan juga mencibir dan berkata dengan suara berat. Membuat masalah dari hal sepele. Secercah rasa dingin melintas di mata Long Aotian. Tapi bagaimanapun juga, Du Fei tetaplah anggota keluarga Yun Sui Dumu. Kau tidak akan melupakan ini, kan? Cabang. Du Xuan mengucapkan dua kata itu dengan tenang. Jangankan keluarga Yun Sui Duku, bahkan keluarga Yun Sui Longmu pun memiliki cabang yang tak terhitung jumlahnya di dinasti Daan. Jika seseorang dari keluarga cabang melakukan kejahatan, kami, keluarga utama, akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu, bukankah kami harus mengurus semua hal lainnya setiap hari dan menanggung akibatnya? Maksudmu, Du Fei tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Yun Sui Dumu. Sedikit rasa dingin terpancar di mata Long Aotian, lalu dia berkata perlahan. Terus kenapa? Tanya Du Xuan ringan. Bagus sekali. Kalau begitu, kuharap kau ingat apa yang kukatakan hari ini. Kau, Du Xuan, memiliki status tinggi di keluarga Yun Sui Du. Aku yakin kata-katamu juga bisa mewakili keinginan manajemen puncak keluarga Yun Sui Du. Karena keluarga Yun Sui Dumu tidak mau mengakui tanggung jawab atas anggota keluarga cabang, maka keluarga Yun Sui Long kami tentu akan mengambil tindakan sendiri. Semua anggota keluarga Yun Sui Long, dengarkan. Du Fei berasal dari keluarga Du di kota Buyue. Semuanya, segera ke kota Buyue dan tangkap semua anggota keluarga Du. Siapapun yang berani melawan akan dibasmi tanpa ampun. Aku tidak percaya Du Fei, jika dia masih hidup, tidak akan kembali ke kota Buyue untuk melihatnya. Aku, Long Aotian, bisa menghabisi seluruh keluarganya sekali, dan aku bisa melakukannya lagi. Aura pembasmi terpancar langsung dari Long Aotian, seketika membuat wajah orang-orang dari keluarga Yun Sui Du menjadi sangat dingin. Mengingat status keluarga Yun Sui Du di dinasti Daan, kata-kata Long Aotian bagaikan tamparan di wajah mereka. Kau, seluruh tubuh Du Xuan gemetar, dan raut ketidakpercayaan terpancar di wajahnya. Long Aotian, jangan bertindak terlalu jauh. Terlalu banyak. Aku hanya ingin meringankan beban keluarga Yun Sui Dumu. Kalau tidak, ketika Jun Wuzong dan 4 keluarga Yun Sui lainnya berkumpul untuk menuntut pertanggungjawabanmu, aku penasaran bagaimana keluarga Yun Sui Dumu akan menjelaskannya. Kalau kau pintar sekarang, berlututlah dan mohon padaku. Minta aku untuk menghabisi seluruh keluarga Du di Bu Yue Cheng secepatnya. Kalau tidak, mungkin keluarga Yun Sui Dumu akan menjadi musuh semua orang. Long Aotian mencibir berulang kali, lalu ia bahkan tidak melihat ke arah orang-orang dari keluarga Yun Sui Du. Sebaliknya, ia melambaikan tangannya dengan keras, dan langsung membawa orang-orang dari keluarga Yun Sui Long ke pintu masuk alam es milenium. Hanya orang-orang dari keluarga Yun Sui Du yang tersisa di udara, dan masing-masing dari mereka tampak sangat buruk rupa. Du Fei itu, kok dia dari keluarga Yun Sui Duku? Tepat sekali, aku sudah lama mendengar tentang orang ini. Bukankah dia sudah lama dikeluarkan dari keluarga Du lalu? Bukankah kepala keluarga Du di Yue Cheng sedang sakit kepala? Dia benar-benar menerima pembuat onar seperti itu. Orang ini tidak hanya menghancurkan fondasi keluarga Yun Sui Du yang telah berusia seabad, dia bahkan membuat kami, keluarga Yun Sui Du, menanggung akibat tindakannya. Jika dia muncul di hadapanku sekarang, aku pasti akan langsung membasminya. Setelah kembali,
Aku harus segera meminta ketua klan untuk menghapus semua anggota keluarga Du yang tidak menyeberangi kota dari silsilah keluarga. Du Fei tidak ada hubungannya dengan kita. Sesaat kemudian, diskusi hening mulai beredar di dalam keluarga Yun Sui Du. Bahkan para petinggi pun memasang ekspresi muram. Meskipun kata-kata Long Aotian agak kasar, itu memang benar. Menoleh ke arah pemimpin klan di belakangnya, Du Xuan tiba-tiba mendesah. Apakah ini keluarganya sendiri? Ekspresi Du Qian sedikit berubah. Meskipun masih tersenyum, air mata sudah menetes di wajahnya. Ia jelas tak pernah membayangkan bahwa klan yang selama ini ia anggap seperti dewa akan menjadi yang pertama meninggalkan rakyatnya sendiri. Mendengar ada yang akan membantai rakyatnya sendiri, orang-orang ini tak hanya tidak marah, tetapi malah menyalahkan orang-orang di klan mereka. Apakah ini masih keluarga Du Yun Sui? Hanya wajah Du Hao yang sangat jelek, tetapi setelah melirik anggota keluarga kuat di belakangnya, dia hanya bisa menghela napas dalam-dalam, tidak dapat mengatakan apa-apa. Satu demi satu, retakan ruang angkasa perlahan muncul di dunia es berusia ribuan tahun. Tak lama kemudian, ruang yang awalnya padat ini perlahan runtuh. Ayo pergi. Setelah hening cukup lama, Du Xuan tiba-tiba melambaikan tangannya dan segera pergi dengan cepat bersama sejumlah besar orang dari keluarga Yun Sui Du. Sisanya dari 3 keluarga Yun Sui ragu sejenak, lalu bergegas pergi. Di atas langit, hanya Lu Yu yang tersisa, menatap celah angkasa raksasa di udara. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang dan bergumam pelan, Du Fei, kuharap kau tidak mati di celah angkasa ini. Dan lain kali aku melihatmu, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk kabur. Dan pada saat seluruh alam es milenium mulai runtuh, Du Fei, yang telah menyelinap ke celah ruang angkasa, berada dalam situasi yang sangat buruk. Dalam kegelapan yang tak berujung, sesekali ada kilatan cahaya, tetapi lebih sering, ada kegelapan yang tak berujung. Namun, kegelapan ini tidak sepenuhnya sunyi, tetapi sesekali terdengar suara guntur. Lagi, sosoknya melayang dalam kehampaan, dan wajah Du Fei tiba-tiba berubah, dan seluruh energinya meledak seketika. Ledakan, kilatan petir ungu hitam langsung menyambar ki sejati pelindungnya. Sambaran petir itu setara dengan sambaran seorang master bela diri setengah langkah di tingkat puncak. Hal itu langsung membuat Du Fei gemetar, dan ia memuntahkan seteguk darah. Baru pada saat itulah Du Fei akhirnya mengerti mengapa semua orang mengatakan bahwa memasuki celah spasial ini sama saja dengan mencari kematian. Kekuatan Du Fei telah menjadi sangat kuat berkat latihan teknik tempering tubuh perunggu kuno, tetapi meskipun begitu, ia hanya mampu menahan 3 sambaran petir ungu hitam. Guntur Evil Void. Dengan petunjuk Xiao Bai, Du Fei segera mengerti nama benda yang bisa membasminya dalam sekejap. 3 benda ini sudah tiba hanya dalam 10 menit. Siapa yang tahu berapa banyak lagi yang akan datang dan berapa kali ia bisa melawan mereka. Ini ketiga kalinya. Waktu hampir habis. Apa kau punya solusi? Mata Du Fei menyapu sekeliling dengan cepat. Ia melihat bahwa meskipun ada beberapa celah ruang kecil yang terhubung ke dunia luar, celah-celah ruang itu jelas tidak stabil. Ia tidak mau keluar dari sana dengan gegabah. Ini, salah perhitungan, tapi Tuan seharusnya bersyukur. Meskipun situasi saat ini sangat merepotkan, itu masih jauh lebih baik daripada jatuh ke tangan orang-orang itu. Xiao Bai melompat ke bahu Du Fei, matanya dengan cepat mengamati sekeliling. Mendengar ini, Du Fei mengangguk tak berdaya. Dibandingkan jatuh ke tangan orang-orang itu setelah dikalahkan, ia lebih suka memasuki celah ruang ini. Dengan cara ini, bahkan jika ia mati, setidaknya ia bisa menjaga tubuhnya tetap utuh. Tapi meski begitu, kalau kita tidak segera meninggalkan tempat gelap ini, kita benar-benar tidak akan bisa pergi. Aku hanya bisa menahan paling banyak 2 sambaran petir lagi. Du Fei menarik napas dan berbicara dengan suara berat. Tuan, Anda tidak perlu terlalu cemas. Meskipun tempat ini juga berada di celah antara 2 dunia, dunia es milenium tidaklah besar. Seharusnya tidak sulit bagi kita untuk menemukan jalan keluar. Namun, ada juga masalah. Xiao Bai ragu-ragu. Apa masalahnya? Artinya, alam es milenium tidak besar. Jika runtuh total, mungkin hanya butuh setengah hari. Jika kita tidak bisa menemukan tempat untuk pergi dalam setengah hari ini, aku khawatir kita akan terjebak di sini selamanya. Kurasa kau mengerti apa konsekuensi terjebak di sini, Tuan. Xiao Bai merentangkan tangannya tanpa daya. Mendengar ini, mulut Du Fei berkedut lagi. Awalnya ia berencana membiarkan Xiao Bai memikirkan cara untuk membantunya memulihkan kekuatannya terlebih dahulu, tetapi ia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Artinya, yang harus ia lakukan saat ini adalah segera pergi. Sebenarnya, setidaknya ada 2 cara untuk meninggalkan tempat ini.
Yang pertama adalah mencari celah ruang angkasa yang besar dan stabil yang mengarah ke dunia luar. Ini adalah cara yang paling aman, tetapi masalah kita adalah selama pencarian, guntur sihir kehampaan itu akan terus mengganggu kita, dan kita mungkin tidak akan mampu menahannya untuk beberapa kali. Cara kedua lebih berbahaya, tetapi seharusnya dianggap sebagai pendekatan yang aman. Mata Xiao Bai berkedip sejenak sebelum dia berbisik. Apa cara kedua? Du Fei mengerutkan kening ketika mendengar ini. Tuan, Anda harus ingat bahwa saya sudah bilang, dengan Piltra TS ini, kita hampir tidak bisa aman saat masuk ke sini. Namun, hal semacam ini ada untung ruginya. Piltra TS ini adalah jaminan mutlak keberadaan ruang alam es milenium. Jika tebakan saya benar, Piltra TS ini pernah disegel di ruang hampa ini sebelumnya, dan harta surga dan bumi seperti Piltra TS pasti memiliki penjaga. Oleh karena itu, jika Anda, Tuan, mengeluarkan Piltra TS saat ini, dengan Piltra TS yang melindungi tubuh Anda tentu tidak akan takut pada guntur ibel kekosongan, tetapi di saat yang sama, itu pasti akan menarik penjaga Piltra TS, kata Xiao Bai perlahan. Apa selanjutnya? Du Fei berbicara dengan tenang tanpa mengubah ekspresinya. Selanjutnya, tempat berkumpulnya para penjaga itu harus memiliki jalan keluar yang bisa membawa kita keluar dari sini. Kita bisa memancing para penjaga itu, mengalahkan mereka, lalu pergi. Sepertinya ini cara terbaik, kata Xiao Bai sambil menyeringai. Mudah bagimu untuk mengatakannya, tapi dengan kondisiku saat ini, bagaimana aku bisa bertarung dengan orang lain, kata Du Fei ringan. Hehehe, Tuan, aku juga tahu kekuatanmu saat ini mungkin kurang dari setengah kekuatan puncakmu. Namun, karena kau bisa memanggil Piltra TS, aku yakin meskipun kau tidak memurnikannya, kau seharusnya bisa menggunakan sebagian energi di dalam Piltra TS. Meskipun masih agak berbahaya, seharusnya tidak sulit untuk mengalahkan para penjaga itu, bisik Xiao Bai dengan tatapan yang agak yakin. Apa yang akan terjadi jika kita gagal? Ekspresi Du Fei tidak berubah sama sekali karena kata-kata Xiao Bai, tetapi dia berkata dengan ringan. Jika kau gagal, tuannya mungkin akan menjadi bagian dari penjaga itu. Seberapa tinggi tingkat keberhasilannya? Du Fei langsung menyela Xiao Bai dan berkata dengan suara yang dalam. Yah, kalau tuan masih prima, peluang menangnya seharusnya 50%. Sekarang, 20% itu terlalu tinggi. Setidaknya, tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi daripada mencari celah ruang yang mengarah keluar, kata Xiao Bai sambil tersenyum tipis. 20%. Kau benar, memiliki kesempatan selalu lebih baik daripada menunggu mati di sini. Kuharap spekulasimu benar. Kalau tidak, aku akan mencekikmu sampai mati sebelum aku mati. Du Fei mengerang, lalu pikirannya sedikit bergerak. Tiba-tiba, Piltra TS yang awalnya tersembunyi di cincin roh hitam muncul di depan matanya. Hampir di saat yang sama, Du Fei samar-samar merasakan ada hubungan samar antara dirinya dan Piltra TS. Berdengung. Tiba-tiba, suara dengungan lembut terdengar perlahan dari Piltra TS. Kemudian, lingkaran cahaya biru seukuran kepalan tangan melintas di atas pil sebening kristal itu. Kemudian, lingkaran cahaya itu menembus kegelapan dan menyelimuti sosok Du Fei. Du Fei merasa segar kembali saat tubuhnya diselimuti cahaya dan bayangan. Pembuluh darah di tubuhnya, yang tadinya agak nekrotik, tampak mulai berdetak perlahan kembali. Bersamaan dengan napasnya, aliran energi sejati yang samar muncul kembali. Sungguh kekuatan magis. Du Fei tak pernah menyangka sensasi samar seperti itu bisa membawa manfaat sebesar itu. Jika ia bisa menyempurnakan Piltra TS, kekuatannya mungkin akan meningkat pesat. Tuan, aku khawatir sekarang bukan saatnya untuk bergembira. Tepat ketika Du Fei terkekeh pelan, suara Xiao Bai terdengar di saat yang tidak tepat, dan ada sedikit nada serius dalam suaranya. Saat suara Xiao Bai jatuh, cahaya merah menyala di ruang yang awalnya gelap, dan guntur sihir hampa yang mengamuk menghilang di beberapa titik, dan suhu di sekitar mereka juga melonjak seketika. Inilah penjaga Piltra TS. Pandangan Du Fei sedikit beralih dan jatuh ke bawah tubuhnya, lalu ia melihat bahwa kurang dari 10 meter di bawahnya, lautan magma yang tak berujung telah muncul di suatu titik. Pada saat ini, di lautan magma, gelembung-gelembung merah melonjak, lalu membawa semburan panas aneh, naik ke atas. Adegan yang sangat misterius ini, meskipun tampak aneh dalam situasi seperti itu, tetap membuat Du Fei takjub melihatnya. Namun, sebelum ekspresi Du Fei kembali normal, wajahnya tiba-tiba membeku, karena dia dapat melihat dengan jelas bahwa lautan magma naik seperti air pasang, dan sebelum Du Fei dapat bereaksi, dia sepenuhnya terbungkus dalam lautan magma. Saat magma melilit tubuhnya, Du Fei secara tidak sadar mengaktifkan energi sejati di dalam tubuhnya. Namun,
Ia segera menyadari bahwa meskipun magma itu seperti air yang mengalir, ia tidak dapat menembus lapisan cahaya yang dipancarkan oleh pil teratai es. Oleh karena itu, wajah Du Fei yang awalnya kaku sedikit mengendur, tetapi ia tidak mengendurkan kewaspadaannya karena hal ini. Ia secara alami mengerti bahwa perubahan aneh seperti itu sebagian besar disebabkan oleh ia mengeluarkan pil teratai es. Dengan kata lain, lautan magma ini kemungkinan besar terkait erat dengan penjaga pil teratai es. Bisakah kita menunggu saja kemunculannya? Menatap lautan magma yang luas di sekitarnya, mata Du Fei berkedut. Ia mengerti bahwa jika cahaya yang terpancar dari pil teratai es menghilang, ia tidak akan mampu bertahan selama setengah jam dengan kekuatannya sendiri, bahkan mungkin mati seketika. Pantas saja Xiao Bai berkata peluangnya untuk menang kurang dari 20%. Xiao Bai, kau tidak akan memberitahuku bahwa magma ini adalah penjaga pil teratai es. Kalau begitu, aku tidak yakin bisa mengalahkannya. Setelah menunggu beberapa saat dan menyadari masih tidak ada gerakan, Du Fei perlahan berbicara. Tentu saja tidak. Ekspresi Xiao Bai yang awalnya santai tiba-tiba berubah sangat serius. Ia menarik napas perlahan dan berbisik, Tuan, kelima indera Anda terhalang oleh magma, jadi Anda tidak bisa merasakannya. Tapi saya tahu bahwa benda-benda itu sekarang sedang menuju ke tempat Anda berada. Hanya ada dua hal yang bisa terjadi selanjutnya. Pertama, Anda mengalahkan orang-orang itu, lalu kita pergi. Kedua, kita kalah, lalu pil teratai es jatuh ke tangan orang-orang itu. Benarkah wajah Du Fei berubah serius? Jika Xiao Bai tidak mengecewakannya kali ini, maka siapapun orangnya, kekuatannya mungkin di luar imajinasinya. Panggilan. Tepat ketika ekspresi Du Fei sedikit berubah, tiba-tiba, embusan angin panas bertiup dari belakangnya. Angin itu begitu kuat sehingga hampir seketika merobek celah di lautan magma yang hampir tak terbatas, lalu menghantam ke arah Du Fei. Pada saat itu, ekspresi Du Fei tiba-tiba berubah. Serangan ini sebenarnya adalah Qi. Mungkinkah masih ada manusia di tempat ini? Ledakan. Sebuah serangan dahsyat langsung menghujaninya, dan Du Fei tak ragu saat itu. Ia mengayunkan tangannya dengan keras, dan energi sejati yang dahsyat langsung meledak. Hampir di saat yang sama, pandangannya sudah mengarah ke sumber serangan. Tertawa. Saat pandangannya tertuju pada benda itu, napas Du Fei tiba-tiba membeku, lalu dia menjadi sedikit tertegun. Pada saat ini, Du Fei melihat sosok merah. Sosok ini sepenuhnya berwarna merah tua, seolah-olah api samar membakar tubuhnya. Api ini tampaknya memiliki kekuatan magis, sehingga bahkan magma padat yang mengelilinginya tidak dapat menyelimutinya. Tubuh yang diselimuti api itu tampak seperti manusia, tetapi tingginya luar biasa. Perkiraan kasarnya, tingginya 2 kali lipat manusia normal. Wajahnya juga memiliki fitur wajah, tetapi semuanya tertutup api. Dari posisi Du Fei, ia hanya bisa melihat bayangan hitam yang pekat. Dari sudut pandang manapun, makhluk ini bukanlah manusia, melainkan kemungkinan besar monster aneh. Dan monster seperti itu bisa hidup di tempat aneh ini, yang hanya bisa dikatakan tak pernah terdengar dan tak pernah terlihat. Namun, setelah melihat benda ini, Du Fei merasa sedikit lega. Lagi pula, selama orang di depannya bukan manusia, dia tidak akan terlalu terkejut. Setelah memastikan identitas pihak lain, Du Fei dengan hati-hati merasakannya beberapa kali lagi dan akhirnya menghela napas lega. Meskipun benda ini aneh, kekuatannya tampaknya biasa saja. Dia tidak tahu bagaimana benda itu bisa melancarkan serangan sekuat itu barusan. Manusia, serahkan pil teratai es. Saat Du Fei menatap benda itu, kilatan keganasan tampak melintas di matanya. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba mendengar suara berdentang seperti logam beradu. Meskipun suaranya aneh, cukup bagi orang-orang untuk mendengar dengan jelas apa yang dikatakannya. Ia benar-benar dapat berbicara. Pada saat ini, tubuh Du Fei bergetar hebat. Di antara monster-monster itu, jika mereka bisa berbicara bahasa manusia, mereka pasti setidaknya setingkat Raja Monster. Makhluk ini benar-benar bisa berbicara. Mungkinkah kekuatannya setingkat Raja Monster? Karena, kau tidak ingin membasmi. Monster itu menatap Du Fei sejenak. Setelah tidak mendapat jawaban Du Fei, ia tampak sangat tidak puas. Kemudian tubuhnya berhenti di magma, dan tiba-tiba sejumlah besar magma langsung dikendalikan olehnya untuk meledak ke arah Du Fei. Ia juga dapat mengendalikan magma. Melihat kolom lava yang melesat ke arahnya, tatapan Du Fei sedikit dingin. Kemudian, ia menarik napas dalam-dalam dan mengayunkan tangan kanannya dengan keras. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan yang terbentuk dari kondensasi energi sejati ditampar ke depan dengan keras. Ledakan. Kekuatan dahsyat dari jejak telapak tangan Qi langsung menghantam kolom magma,
dan akibatnya magma di sekitarnya melonjak. Namun, setelah melihat pemandangan ini, monster itu tidak pergi. Malah, ia meraung marah, dan kemudian telapak tangannya yang aneh hampir mengembun bersamaan. Tiba-tiba, magma di sekitarnya mulai mengalir deras, akhirnya berubah menjadi bola magma sebesar bola sepak. Kemudian, seperti meteor, ia melesat ke arah Du Fei. Mendengus, melihat serangan semacam ini, wajah Du Fei sedikit berubah. Ia tentu saja mengerti bahwa ia sama sekali tidak punya waktu untuk mengobrol dengan para penjaga magma pil teratai es ini. Karena itu, kali ini ia sedikit memutar tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Jari Xuan Yin tertawa. Saat Du Fei menunjuk jarinya, aliran magma di sekitarnya tampak sedikit melambat, dan bola magma langsung membeku. Melihat serangannya dipatahkan oleh Du Fei lagi, penjaga magma. Tiba-tiba ia meraung marah, lalu tangannya terus menyapu. Tiba-tiba, magma yang mengalir di sekitarnya berkumpul di depannya hampir seketika, lalu melesat ke arah Du Fei seperti bola api. Hal ini tidak ada habisnya. Wajah Du Fei berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Tuan, sepertinya kemampuan para penjaga magma ini sebagian besar terbatas pada pengendalian magma. Jika kita terus berlarut-larut, itu tidak akan bermanfaat bagi kita, kata Xiao Bai cepat dengan ekspresi serius. Satu-satunya cara adalah membasmi mereka. Makhluk-makhluk ini adalah makhluk api, dan mereka mungkin takut pada es. Tuan, ki sejati Anda adalah energi Ibel es, yang justru merupakan musuh bebuyutan mereka. Mendengar ini, Du Fei mengangguk. Kali ini, ia tidak melawan serangan tersebut. Sebaliknya, ia tiba-tiba mengetuk-ngetukkan jari kakinya di ruang hampa yang diciptakan oleh tindakan penjaga magma. Kemudian tubuhnya berubah menjadi kilatan petir dan melesat tepat di depan penjaga magma. Sebelum penjaga magma sempat bereaksi, tombak api jatuh muncul di tangan kanannya, lalu dengan hembusan es yang deras, ia menembak kepala penjaga magma tersebut. Anehnya, meskipun penjaga magma ini terlihat sangat aneh, ia tetap memiliki tubuh fisik, dan tubuhnya tampak sangat rapuh. Oleh karena itu, setelah ditembak di kepala oleh Du Fei, penjaga magma itu tampak tidak dapat berteriak, dan ia hanya melunak di udara, dan api yang menyebar dari tubuhnya perlahan menghilang, memperlihatkan kulit yang agak merah di bawahnya. Kekuatanmu hanya setara dengan seniman bela diri menengah tingkat 8. Ini, setelah bergumam sendiri dengan nada yang agak aneh sejenak, ekspresi Du Fei sedikit berubah saat ia menatap kulitnya. Makhluk ini tampak hampir seperti manusia, hanya saja tubuhnya ditutupi sisik padat seperti ular, dan dua tanduk mencuat dari kepalanya, yang tampak sangat aneh. Apakah benda ini Ibel? Tatapan Xiao Bai sedikit berubah, lalu dia membeku karena terkejut. Ibel apa maksudmu? Du Fei mengerutkan kening dan bertanya, bukankah benda ini binatang Ibel? Tidak, benda ini seharusnya tidak ada di dunia ini sama sekali. Meskipun mereka pernah muncul sekali di zaman kuno, mereka seharusnya sudah punah sejak lama. Bagaimana mungkin mereka masih ada di kehampaan ini? Sedikit kebingungan muncul di wajah Xiao Bai, lalu ia berbicara cepat. Zaman kuno setan apa maksudnya? Tanya Du Fei dengan suara berat. Xiao Bai melirik Du Fei, ragu sejenak, lalu dengan cepat berkata, di zaman kuno, berbagai sekte super berdiri di dunia. Di era itu, mungkin ada banyak pejuang kuat setingkat Martial Saint seperti halnya jumlah master bela diri di era ini. Terlebih lagi, ada banyak makhluk di atas Martial Saint. Namun, di era yang begitu makmur, benua Xuanwu mengalami bencana. Konon, dalam semalam, makhluk aneh yang tak terhitung jumlahnya turun ke dunia dan melahap para prajurit. Dan makhluk-makhluk itu memiliki nama, yang disebut Setan Langit. Setan Langit memakan para prajurit dan melahap para prajurit untuk memperkuat diri mereka sendiri. Jauh di zaman kuno, kedatangan Setan Langit hampir membawa bencana dahsyat ke dunia manusia. Selama masa itu, sekte-sekte kuno, yang pernah berantakan, bersatu untuk pertama kalinya, dan hanya setelah membayar harga yang sangat mahal mereka sepenuhnya melenyapkan Setan Langit. Namun, untuk melenyapkan Setan Langit, umat manusia juga membayar harga yang sangat mahal. Pada saat itu, 9 dari 10 sekte dihancurkan, bahkan tidak menyisakan satu pun murid luar. Warisan yang tak terhitung jumlahnya juga dipotong pendek selama masa itu. Tapi sekian dulu untuk nanti. Pertanyaan kuncinya adalah, bagaimana mungkin para Ibel surgawi itu, yang seharusnya telah menghilang, muncul di sini dan menjadi penjaga pil teratai es. Siapa yang tahu? Du Fei mengangkat bahu. Gawat, wajah Xiao Bai tiba-tiba berubah, dan tampak sangat buruk rupa. Kalau benda ini benar-benar Ibel, pasti ada sarang Ibel di sini. Kalau begitu, jumlah Ibelnya hampir tak terbatas.
Kali ini, kita mungkin telah menyebabkan masalah besar. Ibel, hampir tak terbatas. Meskipun Du Fei tidak tahu bagaimana Xiao Bai, si idiot itu, tahu begitu banyak tentang situasi ini, raut wajahnya sedikit berubah. Jika ibel-ibel ini seperti yang diklaim Xiao Bai, dengan kekuatan untuk menghancurkan sekte-sekte kuno yang tak terhitung jumlahnya, maka menghadapi mereka pasti akan sulit. Terlebih lagi, meskipun menghadapi mereka mudah, jumlah mereka yang hampir tak terbatas sungguh mengerikan. Ekspresi Du Fei belum kembali normal, tetapi tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah. Kemudian, tatapannya dengan cepat menyapu ke tempat ibel magma baru saja muncul. Pada saat ini, gelombang yang sangat kuat datang dari magma di sana. Menatap titik itu dengan saksama, Du Fei segera menyesuaikan diri, mengendalikan kekuatan mentalnya untuk menyerap energi yang dipancarkan Piltra TS ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Terlepas dari apakah ibel magma ini seseram yang dikatakan Xiao Bai, bagaimanapun ia melihatnya, sepertinya masalah hari ini tidak akan mudah dilepaskan. Magma merah tua itu melonjak dahsyat bagai air pasang. Sesaat kemudian, mata Du Fei berkedut, dan ia melihat lautan magma puluhan mil di depannya tiba-tiba berubah menjadi zona vakum. Kemudian, ia melihat sekelompok besar sosok merah menyerbu masuk seperti lintah. Sosok-sosok dengan aura ganas dan mematikan itu membuat kulit kepala Du Fei mati rasa. Sepertinya Xiao Bai, si brengsek yang menipunya, tidak menipunya kali ini. Jumlah ibel magma ini memang hampir tak terbatas. Tertawa, Du Fei menarik napas dalam-dalam, dan semburan energi sejati tiba-tiba menyembur dari tombak api jatuh di tangannya, lalu aliran udara dingin mengalir keluar. Di tempat ini, Du Fei tidak punya cara untuk mundur sama sekali, jadi hanya ada satu hal yang bisa ia lakukan saat ini, yaitu bertarung. Hanya dalam sekejap bernapas, ratusan setan magma mengepung Du Fei, dan jejak keserakahan terpancar dari mata merah dan hitam mereka di bawah api, dan masing-masing dari mereka menatap Piltra TS di tangan Du Fei. Para ibel magma ini rakus akan Piltra TS, tetapi juga tampak sedikit enggan. Setelah menatap Du Fei sejenak, sebuah suara aneh perlahan terdengar manusia, datang untuk berdagang, serahkan Piltra TS, dan biarkan kau pergi. Oke, tapi kau harus membawaku ke tempat di mana aku bisa pergi dulu, baru aku akan memberikan barang-barangnya padamu. Du Fei sedikit terkejut, tapi tetap tersenyum. Manusia, tidak bisa dipercaya. Serahkan barang-barangmu dan suku kami akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, kau akan mati. Suara asing itu masih terdengar pelan. Sayang sekali kau menganggapku tidak bisa dipercaya, dan aku juga menganggapmu tidak bisa dipercaya. Du Fei menghela napas dan berkata ringan. Kalau begitu, matilah. Saat teriakan aneh terdengar, para ibel magma itu mulai meraung satu persatu, lalu melambaikan tangan mereka satu persatu. Tiba-tiba, magma di sekitar mereka dengan cepat berkumpul, lalu membentuk serangkaian serangan yang menyerbu ke arah Du Fei. Menghadapi rentetan serangan yang bertubi-tubi, ekspresi Du Fei sedikit berubah. Ia menahan rasa sakit yang menusuk di kepalanya dan dengan cepat mengetuk dahinya dengan jari kanannya. Seketika, kekuatan mental yang luar biasa dahsyat terpancar darinya. Di bawah pengaruh kekuatan mental yang halus ini, sosok Du Fei melesat bagai hantu, dengan cepat memasuki kelompok ibel magma. Dengan lambaian tangan kanannya yang lembut, tombak api jatuh di tangannya melepaskan aliran udara dingin, ibel magma ini memang sama seperti yang sebelumnya. Meskipun mereka tampak sangat ganas, kekuatan sejati mereka hanyalah seorang seniman bela diri tingkat menengah tingkat 8. Oleh karena itu, setiap kali Du Fei menembakkan satu tembakan, satu ibel magma langsung tumbang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari 30 ibel magma telah musnah di tangan Du Fei. Namun, meskipun ia dengan mudah menghadapi ibel magma ini, Du Fei tidak merasakan sedikit pun kegembiraan di hatinya. Bukan masalah besar jika ia bisa menghadapi 100 orang ini, tetapi jika jumlahnya lebih banyak, akan sangat merepotkan. Seolah prediksi Du Fei akan segera menjadi kenyataan, tepat saat pikirannya berubah, tiba-tiba, gelombang getaran terdengar dari magma ke segala arah. Tak lama kemudian, ia melihat sosok-sosok merah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di hadapannya. Ini masalah. Melihat ribuan setan magma yang berdesakan rapat itu, senyum pahit langsung muncul di wajah Du Fei. 310.